Bab 2081, Dia adalah Iblis. Nama, Battle Emperor Penulis, Aotian Wuhen. Plus mematikan mengatur ulang. Pangkat melihat Ling Diankans di bawah penjelasan terperinci Yi Xiangsun, si Aoyu hanya tahu mengapa beberapa rahasia dari periode selanjutnya dari alam dunia dapat bersaing dengan tiga raksasa dari siklus kelahiran dan kematian. God of War dan Silver Wings EV adalah sepupu yang telah pro anak sejak kecil. Mereka juga mencintai Silver Wings EV dan memperlakukan mereka sebagai tunangan mereka sejak dini. Oleh karena itu, dapat dibayangkan juga untuk membantu Silver Wings EV. Bakat EV tidak akan pernah bisa menjadi raksasa hanya dalam 10.000 tahun. Hanya saja Silver Wings Saint EV tidak dapat hidup seperti pasangan selamanya, tetapi dia merasa bahwa cinta God of War untuknya memutuskan untuk tidak menikah seumur hidup. Setelah tidak pernah ingin menjadi raksasa, Silver Wings Saint EV juga menciptakan reputasi yang hebat. Megatron juga memiliki pelamar yang tak terhitung jumlahnya. Yang paling terkenal dari mereka adalah panglima perang di dunia manusia dan iblis di neraka. Di antara mereka, iblis membuat Silver Wings Saint EV sedikit. Dewa perang yang menggoda itu juga melihat bahwa dia dengan tegas menyerah dan meninggalkan semua alam. Keputusannya malah membuat persahabatan Saint Sayap Perak EV yang sedikit antusias tiba-tiba menjadi kacau dan tidak ada lagi identifikasi ulang. Oleh karena itu, Saint Sayap Perak EV datang ke sini untuk mencari puncak dampak raksasa untuk kultivasi. Pada awalnya, tempat ini tandus, dan iblis yang membukanya untuknya mengejar ini. Tidak pernah memikirkan krisis. Bukankah Raja Sihir datang untuk menyentuh Saint Sayap Perak EV lagi? Xie Aoyu berkata, apakah menurutmu nenek moyang kita adalah kamu, serigala besar ini, yang melihat cinta dan orang yang tidak sabar untuk meletakkan semua keindahan di haremmu? Yi Xiangyi berkata dengan canggung. Xie Aoyu berkata, lagi pula, aku tidak tertarik padamu. Gigi perak Yi Xiang yang remuk. Yi Xiangyi berkata, leluhur tidak mempedulikannya, dan leluhur juga menemukan celah antara iblis dan dewa perang untuk waktu yang lama. Iblis itu terlalu mementingkan diri sendiri, jadi dia benar-benar berkecil hati. Mencapai puncak kultivasi untuk menemukan dewa perang, karena ketika dewa perang benar-benar pergi, para leluhur menemukan bahwa dia tidak dapat dipisahkan dari dewa perang. Cukup, gumam Xie Aoyu. Bahkan Yi Xiangyu meliriknya kali ini. Xie Aoyu berkata sambil tersenyum, lanjutkan ketika aku tidak mengatakannya. Tetapi siapa yang mengira bahwa iblis akan salah dengan leluhurnya? Untungnya, kedua pria yang telah ditemukan oleh para leluhur bertempur setelah 7 hari 7 malam. Yi Xiangyi berkata, aku benci iblis itu terlalu tidak tahu malu. Dia memohon leluhur untuk tidak mengatakan apa-apa tentang kelahiran dan kematian. Dunia reinkarnasi tampaknya buruk bagi para leluhur. Leluhur itu membiarkannya pergi. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan bersatu lagi. Seorang raksasa dalam lingkaran kelahiran kembali bergabung untuk mencari tahu apakah leluhur Bi memaksa leluhurnya untuk menikahi leluhurnya dapat setuju untuk membunuh hidup dan mati. Raksasa lingkaran reinkarnasi itu juga mengutuk jiwa iblis dan tubuh iblis. Sebelum kematian jiwa yang mati, dewa perang yang merasakan jatuhnya leluhur bergegas kembali ke jiwa iblis. Jiwa perang itu tercela dan tertipu. Xie Aoyu mengerutkan kening. Mengapa iblis mengatakan bahwa iblis perang yang melakukannya? Selain kegagalan hidup sang pangeran, dia hampir dilumpuhkan oleh iblis perang kecuali kegagalan yang dibawa oleh leluhurnya. Dia melarikan diri dengan menggunakan metode rahasia, jadi hal yang paling dibenci dalam kehidupan iblis Jun adalah iblis perang, dan dia bersedia bekerja sama dengan lingkaran. Kelahiran dan kematian, kepada salah satu dari tiga raksasa lingkaran reinkarnasi juga merupakan anjing pelari. Jiwanya dapat bertahan hidup di bawah kutukan jiwa, tetapi tiga raksasa lingkaran reinkarnasi adalah musuh bebuyutan satu sama lain. Kekuatan tiga kaisar datang untuk menyerangnya adalah karena iblis mengandalkan raksasa lain, kata Yi Xiangyi. Iblis, sebenarnya adalah anjing pelari di lingkaran reinkarnasi. Mata Xie Aoyu menjadi tajam. Orang ini akan membunuh. Bahkan jika jiwanya terlahir kembali, iblis baru masih menjadi target. Kami tidak tahu bahwa batu ajaib bayangan berdarah adalah untuk mengetahui bahwa iblis baru akan menilai siapa iblis baru di masa depan. Karena kekuatan iblis itu 10 kali lipat dari kekuatan-kekuatan biasa, sosok iblis itu juga harus muncul 10 kali di batu iblis bayangan darah. Kamu bisa melakukannya dengan penuh semangat dan kekuatan, Yi Xiangzhen melanjutkan. Xie Aoyu berkata, aku pernah melihat satu orang yang 10 kali lebih agresif.
Yixiang berkata, siapa dia? Namanya terkunci. Penguasaannya 10 kali lebih kuat, dan dia memiliki kemampuan untuk menghalangi mataku. Intinya adalah sosok iblis di batu bayangan darah yang kulihat tidak berbeda dengannya. Xiao Yu berkata perlahan. Yi Xiangjun dan Yi Xiangchan saling memandang dan berkata dengan suara yang sama, dia adalah iblis baru. Xiao Yu berkata, menurutku, dia seharusnya sangat berhati-hati. Dia mungkin tidak datang ke Yu Xianglou. Kurasa dia akan terlebih dahulu menemukan kuburan iblis dan mendapatkan tulang iblis. Aku sangat berhati-hati dan bisakah kamu menemukannya? Yi Xiang berkata dengan curiga. Kesalahan standarnya membuat orang sangat curiga bahwa Xiao Yu tampaknya sia-sia. Xiao Yu tidak peduli padanya, jadi dia menjelaskan secara rinci apa yang terjadi pada pertemuan dengan Locke. Akhirnya, dia berkata, dari fakta bahwa dia tidak mengambil inisiatif, tetapi pertama-tama biarkan tembakan Beastmaster Wang Chong pergi kepadaku. Aku tidak dapat dengan mudah mengambil tembakan, dan aku ingin membunuh Wang Chong. Itu juga membuatnya yakin bahwa dia tidak memiliki banyak peluang. Dalam menghadapi daya tarik jangkrik Monval di tanganku, dia dengan tegas melepaskan serangan dan memilih untuk pergi. Kemanapun dia mencari makam iblis, dia pasti khawatir akan ketahuan, jadi dia pasti akan pergi ke makam iblis. Petik 2. Analisis Xie bagus, Yi Xiangyi mengangguk. Jika dia benar-benar mencari makam iblis, itu akan menyelamatkan kita dari banyak masalah. Sekarang seluruh wilayah inti iblis diawasi sepenuhnya oleh Yu Xianglou dan 3 tuan pelindung kita. Kita akan berada di tangan kita begitu makam iblis muncul. Petik 2. Ini yang terbaik, tetapi tampaknya setelah menyelesaikan iblis, bayi di makam iblis mungkin akan menyebabkan konflik antara Yu Xianglou dan 3 pihak utama pelindung, kata Xiao Yu. Yi Xiang berteriak, mengapa begitu? Kekuatan Yu Xianglou kita jauh lebih baik daripada salah satu dari 3 tuan, dan bahkan dapat bersatu dengan 3 tuan pelindung untuk melawan mereka. Mereka telah lama merugikan kita, tetapi mereka tidak muncul. Li Tianxing baru saja memberi pemilik pedang alasan. Saya pikir dia akan segera memimpin kerumunan. Petik 2. Xiao Yu berkata, mereka ada di sini. Terdengar teriakan dan umpatan saat suara itu jatuh. Raungan yang tak terhitung jumlahnya masuk dan isinya tidak lebih dari membiarkan pembunuh Xiao Yu keluar untuk mati. 4 orang berjalan keluar dari King Yaxuan. Dari kejauhan, Anda dapat melihat seseorang berdiri dengan bangga di atas langit. Energi magis bergulir di bawah bulan yang cerah. Itu tampak sangat rahasia, terutama dengan sepasang mata yang tampak seperti senter. Mereka melihat keluar dari rumah besar Yu Xianglou. Mencari Xiao Yu, si pembunuh. Pembunuh. Ketika Xiao Yu dan yang lainnya keluar dari King Yaxuan, mereka segera dikunci olehnya. Dia adalah ahli pedang Li Gang, berhati-hatilah untuk tidak menghadapinya di depannya, bisik Yi Xiangyi. Xiao Yu juga melihat melalui jiwa Yu bahwa kekuatan ahli pedang Li Gang benar-benar jiwa hitam tingkat tinggi. Tingkat jiwa juga dapat dianggap sebagai musuh yang mengerikan. Mengenai kekuatan bertarung Xiao Yu tidak dapat bersaing dengannya. Juga sangat sulit baginya untuk bunuh diri. Xiao Yu baru saja menyentuh tanah dengan mengengat tanah selama dia bisa berbahaya selama Li Gang ingin membunuhnya. Yi Xiangyu terangkat. Keempat tetua Yu Xianglou, yang sudah keluar dari halaman belakang, mengikuti kenaikan untuk melindungi Yi Xiangyu di posisi tengah. Keempat tetua dari para tetua semuanya adalah kekuatan Raja Surgawi. Kalian dapat membunuh siapa saja. Pedang Guru Li Gang belum lagi keempatnya. Mengapa guru pedang tidak datang kepadaku dan Yu Xianglou memberitahuku sebelumnya? Yi Xiang berteriak. Pedang Guru Li Gang dengan marah berkata, Yi Xiang, jangan ikut denganku. Tidakkah kau tahu bahwa putraku Tianxing dipukuli oleh orang-orang Yu Xianglou-mu? Yi Xiangzhen berkata dengan tenang, pemilik pedang itu salah. Yang pertama adalah fakta bahwa Li Tianxing dipukuli di Yu Xianglou-ku, tetapi orang yang menembaknya bukanlah Yu Xianglou-ku. Yang kedua adalah ahli pedang berat Yu Xianglou-ku. Apakah menurutmu aku begitu diganggu ketika kamu mengelilingiku dengan Yu Xianglou? Tidak ada derit, raungan, dan kata-kata tenang, tetapi ada ancaman yang kuat di dalam. Dengan kata-katanya, para master dari 4 kekacauan utama juga melangkah maju. Keempat master ini tidak memiliki baju besi perak. Mereka mengenakan baju besi kulit hitam. Itu adalah simbol para tetua Yu Xianglou. Tidak ada yang tahu. Momentum keempat master dilepaskan untuk mendominasi masa lalu. Apakah kamu ingin melakukannya? Aku tidak takut melindungi master pedang.
Keempat master yang berdiri di kejauhan juga maju dan berdiri di samping master pedang Li Gang. Yi Xiangzhen dengan tenang berkata, jika kamu tidak meninggalkan area terlarang Yu Xianglou, salahkan aku pada Yu Xianglou. Sama-sama, dia mengulurkan tangan dan berkata dengan dingin, keluar. Itu semua adalah nada memerintah. Master pedang Li Gang dan wajah-wajah populer lainnya adalah Tiking, tetapi jika Anda melihat sosok-sosok yang berkedip-kedip dalam bayangan master di bawah Yu Xianglou, dia hanya bisa menelannya. Kekuatan macam apa yang dimiliki master pedang Yu Xianglou, Li Gang, lebih tahu daripada siapapun, tetapi itu adalah kekuatan yang dapat bersaing dengan tiga master. Jika setengah raksasa di wilayah iblis adalah rasa hormat, maka master setengah raksasa teratas di Yu Xianglou pastilah yang paling kesal. Setengah raksasa, mereka benar-benar tidak memiliki kehidupan. Saya bisa berhenti, tetapi tolong minta Tuan Tanah untuk membawa pembunuh Jiao keluar. Master pedang Li Gangdao, Xie adalah tamu Yu Xianglou-ku. Dia bersedia tinggal di Yu Xianglou. Aku tidak akan menjemputnya dan mengirimnya keluar. Itu bukan gayaku Yu Xianglou. Akan dianggap bahwa aku Yu Xianglou takut pada pedang pelindung. Denyut nadi Tuan, kata Yi Xiang ringan. Wajah master pedang Li Gang tiba-tiba berubah. Apakah kamu akan melindungi si pembunuh? Yi Xianglou berkata, Yu Xianglou memiliki aturan Yu Xianglou. Meskipun saudara XV bukan FSU dari Yu Xianglou, dia juga seorang VIP dari Yu Xianglou, kami akan membiarkan dia menangani masalah ini seperti FSU. Baiklah, sesuai aturan lama. Pendekar pedang Li Gang segera berjanji untuk menolak dan pergi. Yu Xianglou FSU identitas hehe dia tidak akan menjadi orang Yi Lousu. Setelah berbicara, dia terbang keluar dari istana. Yi Xiangzhen dikatakan, terbang dengan dua wajah memerah dan dengungan dingin, dan dia tidak memaafkan pendekar pedang Li Gang dan mendarat dari langit di samping Xiaoyu. Yi Xianghuan dan ahli pedang Li Gang Jiao berbicara dalam kata-kata mata Xiaoyu. Setiap kata tidak luput dari pendengarannya. Itu jelas, disebutkan bahwa pemilik pedang aturan lama Li Gang telah pensiun, atau aturan lama yang khusus untuk Yu Xianglou FSU. Xiaoyu sedikit tertarik. Apa maksud aturan lama ini? Itulah orang yang menikahi putra Yu Xianglou FSU. Jika dia dalam masalah di luar, jika ada konflik dengan tiga tuan pelindung, agar tidak menyebabkan gerakan skala besar, kami akan merumuskan aturan dengan mudah. Yu Xianglou juga akan FSU kami telah memasukkan aturan ini, yaitu, tuan-tuan berikutnya dari tingkat Tongtian saling bertarung. Jika orang-orang Yu Xianglou-ku dikalahkan, maka mereka akan keluar. Jika pihak lain dikalahkan, selama orang-orang mereka tidak meninggalkan wilayah Yu Xianglou, mereka tidak akan pernah dikirim untuk dibunuh. Batas waktunya adalah 30 tahun. Jika Anda tinggal di Yu Xianglou selama 30 tahun, Anda dapat menyelesaikan keluhan dan tidak akan pernah dimintai pertanggungjawaban, kata Yi Xiangyu. Tidak mengherankan bahwa pasukan kuartet Anda selalu dapat mematuhi wilayah iblis. Keluhan asli terhadap satu sama lain telah diselesaikan dengan cara ini selama 30 tahun. Memang sulit menjadi manusia tanpa menjadi manusia. Xiaoyu berkata, Yi Xiang berteriak, ayo kita keluar. Sesuai dengan aturan lama, orang-orang di kedua belah pihak harus memilih tempat untuk menyelesaikan keluhan mereka. Ini juga merupakan pendekatan yang tidak berdaya. Jika ada konflik, maka pasti akan murah untuk melindungi pemilik binatang buas dan pemilik misterius itu. Tentu saja, mereka tidak ingin ini terjadi, jadi aturan lama pun dibuat. Hal-hal seperti saudara Xie tidak akan mau jika kita menang. Jadi mereka harus menyerah pada keengganan pihak lain selama 30 tahun, agar tidak menahan insiden itu, taruh. Master tingkat rendah Tongtian, tapi saya tidak tahu apa itu jiwa. Jika hitam, Xiaoyu ingin bermain sendiri. Dia sudah menjadi kekuatan jiwa putih atas di alam umur panjang. Itu juga harus memiliki peluang bagus untuk menghadapi jiwa hitam bawah. Keluar dari istana, di luar penuh sesak, banyak orang di pelelangan Shadow of the Stone tidak pernah pergi. Selain pertemuan dengan Li Tianxing, banyak orang tahu bahwa pemilik pedang pelindung pasti tidak akan menyerah, jadi mereka tinggal di sini untuk menonton kesenangan. Selain itu, ada penjaga binatang buas dan penjaga misterius yang tersembunyi di kegelapan. Jika mereka bisa, mereka pasti akan menemukan cara untuk membuat Yu Xianglou dan penjaga pedang pelindung secara langsung berkonflik. Hampir 1000 orang bergegas keluar dari Yu Xianglou. Yang terlemah dari orang-orang ini juga adalah kaisar-kaisar perang. Dengan kekuatan itu, pemilik pedang yang bertahan jelas lemah.
Kalian semua, Li Gang, sang penjaga pedang, menyebarkan suaranya ke seluruh 100 mil, sehingga semua orang dapat mendengarnya dengan jelas. Pada siang hari, putraku Tianxing dibunuh oleh orang-orang Yu Xianglou. Dia tidak dapat berlatih seumur hidup. Hari ini, aku menjaga pedang-pedang dan mengikuti aturan lama. Untuk menyelesaikan keluhanmu dengan Yu Xianglou, dan mohon bersaksi. Xiao Yu menghentikan Yi Xiangqi dari berkata, semua orang tahu siapa Li Tianxing. Dia mengambil inisiatif untuk memprovokasiku beberapa kali dan aku mengabaikannya. Pada akhirnya, dia mencoba membunuhku dengan mengandalkan ayahnya sebagai penjaga pedang. Aku hanya memberikannya secara pasif kepadanya. Masih murah untuk meninggalkan nyawa seekor anjing. Karena penjaga pedang itu sangat tidak masuk akal, dia harus membalaskan dendam putranya. Yang bodoh, yang sangat tidak berguna, aku hanya bisa melanjutkan. Petik 2. Satu-satunya orang yang berani menghina penjaga pedangku adalah kematian. Master pedang Li Gangyin berkata dengan nada dingin. Kalau begitu aku akan memberitahumu kali ini untuk menyelamatkan putramu dari nasib buruk, dan lain kali aku melihatnya, aku akan membunuhnya tanpa ampun. Xiao Yu berkata dengan dingin. Bagaimana mungkin dia takut dengan ancaman orang lain? Bahkan para raksasa berani membunuh, belum lagi para master pedang. Master pedang Li Gang menatap Xiao Yu dengan matanya yang berkilat dingin. Siapapun yang akan datang untuk membalaskan dendam putraku dan membunuh pencuri ini akan menjadi pilihan pertamaku untuk penerus master pedang di bawah perwalian master pedang. Petik 2. Oh, suaranya baru saja menghilang dari kerumunan. Orang ini tingginya hampir 3 meter, pinggangnya besar, dan tubuhnya bulat. Saat berdiri di sana, dia berdiri. Ciri paling istimewa dari kelompok ini adalah kepala botak pria itu memancarkan cahaya lembut di bawah sinar bulan. Penampilannya juga sedikit garang. Itu adalah iblis yang masih hidup. Tuan Pedang, Ling Xie, aku ingin membalaskan dendam tuanku. Pedang, saluran Hanlang Agung setinggi 3 meter. Li Gang, mengangguk dan berkata, untungnya, meskipun kamu baru berada di setengah bagian bawah level Tongtian selama setengah tahun, aku percaya bahwa tidak ada seorang pun yang menerobos alam ini selama 10 tahun dapat bersaing denganmu. Jangan pernah mengecewakan Tuan Pedang. Ling Xielun berkata dengan percaya diri. Dia melangkah ke tengah lapangan. Di sana, satu perhentian, hujan deras, bergegas selama 9 hari untuk menghalangi semua pihak. Orang-orang di sekitar mendidih. Tembakan gila Ling Xie pasti merupakan pertempuran yang sengit. Melihat orang ini, Yi Xiangjun malah menunjukkan alisnya dengan erat. Menurut aturan, Ling Xie sudah gila dan menjadi level bawah level Tongtian setengah tahun yang lalu. Jadi, dia pasti sudah 10 tahun bersamanya. Master Sarjana Tongtian yang telah mencapai level-level bawah level Tongtian dalam waktu singkat tidak dapat bersaing dengan Ling Xie sama sekali. Dia orang gila. Xiao Yu tentu saja juga melihat bahwa orang ini adalah level bawah dari surga hitam. Jiwa baru saja menerobos dalam waktu kurang dari setengah tahun, dan orang ini dapat mengatasinya. Yi Louzu, biarkan aku menanganinya sendiri, kata Xiao Yu. Yi Xiangjun mendengar sepatah kata. Yi Xiangyan adalah kilatan cahaya di mata yang indah, dan dia cukup mendukung kinerja Xiao Yu saat ini. Kakak Xie masih tidak tahu Ling Xie gila ini. Gila dalam nama aslinya adalah Puncak Gunung. Kemudian, karena kekuatan kegilaan, dia berubah menjadi orang gila yang gila. Hampir mustahil untuk membunuhnya di bawah status Lu yang kejam, terutama setelah kekuatan monster gila dipromosikan, kekuatan tempurnya bahkan lebih mengerikan, bisik Yi Xiangyi. Xiao Yu tersenyum arogan. Tenang, karena aku ingin berperang, aku memiliki kepercayaan diri untuk menghaluskannya. Kekuatan orang gila itu masih cukup terkenal. Dikatakan bahwa pernah ada suku iblis gila di dunia neraka. Begitu perang bertemu dengan orang yang tak tertandingi, mereka akan menjadi gila. Ini adalah bakat ras mereka. Kekuatan iblis gila agak gila. Kekuatan khusus akan lahir dalam roh gila, dan kekuatan petarung akan meningkat dalam pertarungan. Kekuatan semacam ini disebut kekuatan orang gila. Dapat juga dikatakan bahwa kekuatan kegilaan mirip dengan kekuatan pertempuran tingkat lanjut. Karakteristik lain dari kekuatan kegilaan adalah bahwa keenam kerabat tidak mengenali. Bahkan jika dia terputus oleh lengannya selama waktu ini, orang ini tidak akan merasakan sakit. Pertempuran lebih gila. Keabadian yang khas adalah milik orang yang paling tidak mau dalam pertempuran kuno ini. Kakak Xie, Yi Xiangyi juga ingin berhenti.
Jauh di dalam hatinya adalah untuk mengingat apa yang dikatakan Kaisar, yaitu, dengan Xiaoyu sebagai dasarnya, harapan masa depan seluruh dunia terletak pada tubuh Xiaoyu. Bagaimana dia bisa membiarkannya mengambil risiko? Kakak, bukankah kamu benar-benar menarik baginya? Apakah kamu telah memukulku? Wajah Yi Xiangyi memerah dan dia menatap Yi Xiangyi dengan tajam. Xie Xiong, aku tidak ingin kau berada dalam bahaya di lingkungan pengaruh Yu Xianglou. Kalau begitu, aku tidak bisa melakukannya. Xiaoyu tertawa dan berkata, terima kasih, Tuan Tanah karena telah mengkhawatirkan orang gila. Jika aku tidak bisa tenang, apakah aku masih memenuhi syarat untuk menjadi tiran pisau? Jangan lupa aku membunuh 1/10 jiwa dari 7 raksasa. Bunuh semua orang yang menjaga pemilik pedang di tempat kejadian. Apakah dia perlu takut pada siapapun begitu dia dipaksa melakukan kekerasan? Setelah mengatakan itu Xiaoyu melangkah maju. Pada saat ini, Xiaoyu menatap Ben Yixiang yang gila itu dengan mata terbelalak dan bergumam, ini seperti pria saja. Yi Xiangzhen sangat khawatir. Sebagai pemilik baru Yu Xianglou, Yi Xiangyu lebih mengenal wilayah iblis daripada yang dibayangkan siapapun. Terutama ketika Yu Xianglou dan 3 tuan pelindung telah mencapai momen konflik yang mematikan, itu adalah kekuatan ekstra bagi 3 tuan pelindung. Ada sesuatu tentang orang gila Ling Xie yang gila saat melakukan penelitian. Lagi pula, kekuatan kegilaan sering kali berarti bahwa Yi Xiangyu yang sangat menyimpang dari kekuatan bertarung juga khawatir bahwa ada sekelompok tuan dengan kekuatan kegilaan di sekitar ahli pedang pelindung. Setelah meninjau, dia menemukan bahwa Li Gang, penjaga pedang, hanya memiliki 1 orang gila Ling Xielun di sampingnya. Namun, karena penyelidikan yang berlebihan, dia mengetahui bahwa kengerian Ling Xielun yang gila ini bukanlah garis keturunan orang gila murni. Dia kemudian mengeluarkan ini untuk Ji. Garis keturunan itu dapat dikatakan sebagai rasa sakit dari 9 kematian, dan itu juga akan membuat Ling Xie menjadi gila. Bahkan jika Xiaoyu memiliki 16 kali kekuatan bertarung, dia mungkin tidak dapat mengalahkannya, apalagi menyembunyikan identitasnya. Yi Xiangzhen gelisah. Yi Louzhu, aku tidak punya senjata yang tepat di tanganku untuk meminjamnya, kata Xiaoyu. Jika kamu bisa mengalahkan Ling Xielun yang gila dengan syarat tidak melanggar status Lu, itu berarti efektivitas tempur Xiaoyu telah mencapai level surga. Ketika Yi Xiang mendengar ini, dia langsung berkata kepada Yi Xiang, pinjamkan pisau iblis yang kamu dapatkan ke Xie Xiong untuk digunakan. Yi Xiangzhen dengan enggan mengeluarkan pisau iblis dan melemparkannya langsung ke Xiaoyu. Pedang iblis adalah harta iblis gilaku. Ling Xie yang gila melihat cahaya serakah di matanya ketika dia melihat mata pisau iblis itu tiba-tiba dipenuhi dengan kata-kata. Pedang iblis adalah harta kota iblis gila. Dikatakan bahwa itu adalah pisau dewa tingkat kuasi. Jika iblis gila memegang pisau iblis, maka pisau iblis itu pasti dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan iblis ke tingkat yang baru. Tentu saja, pisau iblis juga memiliki pengekangan tertentu untuk iblis gila, tetapi tidak jelas, terutama jika tidak digunakan oleh iblis gila. Xiaoyu mengambil pisau iblis dan tertawa, Yi Xiangyan, apakah kamu ingin aku merampas kekuatan orang gila ini? Sebelum perang, kata-kata gila dapat menghilangkan kekuatan kegilaan, kata-kata ini mengekspor sensasi penonton. Siapa yang tidak tahu nama orang gila Ling Xielun? Di ranah Raja Iblis, reputasi orang ini tidak kalah dengan menjaga 3 tuan. Sungguh dia terlalu gila, berdarah, kejam, dan satu tembakan pasti akan membunuh yang tak terhitung jumlahnya. Banyak dari orang-orang ini takut, tetapi tidak berani menantang. Kekuatan gila, tidak tertarik, gadis ini tidak tertarik menjadi orang gila. Yi Xiang menggelengkan kepalanya. Xiaoyu tertawa dan berkata, pilih kepalanya sebagai lentera. Raungan, Ling Xiaman, orang gila yang selalu ditakuti oleh orang lain, telah menjadi marah sebelum dia memulai perang. Dia hampir berteriak gila, dan kekuatan tubuhnya tiba-tiba meledak. Tampaknya luan berbulu halus dari sarang burung itu terbang dan berkibar terbuka, jaketnya dilepas, dan lubang siong yang kuat keluar, urat-urat roh seluruh tubuh membengkak, kejahatan yang ganas menyebar dari tubuhnya ke sekitarnya, dan tangannya dingin. Berkedip, pedang super raksasa dengan panjang lebih dari 3 meter muncul di tangan, badan pedang itu lebarnya 30 cm, dan beratnya bahkan lebih menakjubkan. Sikat, pedang super itu terbang bersama pergelangan tangannya, kilatan kengerian melintas di udara, dan ujung pedang itu terbang keluar, dengan panjang 10 meter.
Saat kekuatan amarah Ling Si berlalu, pedang super itu berdengung. Dia gemetar, dan kekuatan roh yang terlihat dengan cepat meluas dari lengannya, menutupi seluruh tubuh pedang raksasa itu. 3 pedang, hanya 3 pedang, aku ingin kau memotong kedua lengan dan telingamu. Pedang keempat, aku ingin menangkapmu, jauh kepada guru pedang kami, biarkan kau menanggung siksaan. Sepertinya kau gila, Xiao Yu berkata dengan ringan. Pedang pertama, Ling Xie yang gila itu berteriak dengan marah, melangkah maju, dan dengan tinggi dan beratnya, Tui ganda itu hampir 1 meter 7 atau 8, satu langkah melampaui jarak 7 atau 8 meter. Setelah mendarat, bumi bergetar karenanya, roh jahat yang ganas menyebar ke sekeliling, dan pedang super raksasa itu juga membelah Xiao Yu dengan ganas. Dengan pedang itu keluar, Fang menunjukkan kesombongannya. Kekuatan pedang, kekuatan di sekelilingnya, menyebabkan banyak retakan di tanah. Kekuatan yang dahsyat itu adalah kerikil yang menggelinding ke tanah dan tarian Hua Chao Kuang Luan, berkumpul di pedang itu, seolah-olah itu meliputi langit dan bumi. Kekuatan ini adalah pertama kalinya Xiao Yu menjadi Master Jiao Feng Tong sejati. Misalnya, penggunaan boneka raksasa dan penggunaan guntur setengah dewa, yang tidak dipertimbangkan, tidak dapat benar-benar dialami. Xiao Yu menyipitkan matanya dan menatap pedang super raksasa itu. Dia ingin mencoba melihat apakah ada celah antara dirinya dan jiwa dunia bawah Tongtian. Pedang besar jatuh. Xiao Yu menggenggam ibu jari kiri sarung pedang iblis itu dan memantulkannya dengan ringan. Jepret, sarung pedang iblis itu terlepas, dan seberkas cahaya hitam berkelap-kelip. Pedang iblis yang gelap itu jatuh ke tangan kanan Xiao Yu. 15. Dengan upaya menggenggam pisau ke depan, dia juga melangkah maju, berhadapan langsung dengan Ling Xie yang gila, dan pedang iblis itu menanamkan lebih dari 80% kekuatan tempur, dan bergerak maju. Lampu pedang berkedip-kedip, semua mata terbelalak, pedang itu mengeluarkan suara gemuruh seperti kilat, dan jiao di depan udara. Kapan? Suara keras menyebar, para master di dekatnya kehilangan pendengaran mereka untuk sementara waktu, telinga mereka berdengung, dan beberapa dari mereka dengan kekuatan rendah dihancurkan oleh darah gempa bumi dan jatuh ke tanah. Di tepi pedang jiao, sumber cahaya kecil juga bersinar ke sekeliling, menerangi area dalam beberapa lusin mil seperti siang hari, dan kekuatan teror bergerak di sekitar, membuat suara gemuruh. Lihatlah mereka berdua masih diam. Mereka saling menatap, menggoyangkan pedang pada saat yang sama. Ling Xielun yang gila itu langsung mendengus dan mundur 2 langkah. Kemudian dia menstabilkan sosoknya, melihat pedang super di tangannya, celah kecil muncul. Kedua pria itu saling serang, tetapi Xiao Yu lebih unggul karena pedang iblisnya lebih baik. Jangan gugup, aku tidak akan mengambil kesempatan untuk menyerang. Xiao Yu melihat Ling Xie yang gila itu mundur, segera membuat postur waspada, dan berkata sambil tersenyum. Wajah tua Ling Xielun berubah untuk sementara waktu. Kemarahannya sangat hebat, terutama setelah pedang pertama jatuh ke arah angin, dan itu bahkan lebih ganas, kejahatannya memburuk dan sepasang darah perlahan-lahan muncul di matanya. Dia akan menjadi gila, Ling Xielun akan menjadi gila. Semua orang berhati-hati, cepat kembali dan jangan sampai terbunuh olehnya. Para penonton semua mundur, dapat dilihat betapa buruknya reputasi Ling Xie yang gila. Raungan, Ling Xie berteriak di langit, dan suara itu mengguncang dunia, menyebabkan udara hampa berguncang hebat. Energi magis keluar dari tubuhnya, dan dalam kabut sihir hitam tebal, ada cahaya yang berkedip-kedip. Kekuatan penuh pembunuhan keluar darinya. Kekuatan orang gila itu diaktifkan. Pada saat yang sama, kegilaan besar muncul menjulang di belakang Ling Xielun, yang merupakan fenomena bahwa kekuatan kegilaan itu sepenuhnya dihidupkan. Kekuatan kegilaan yang mengerikan itu adalah cahaya yang berkedip-kedip dalam kabut hitam, yang dengan cepat menembus ke dalam tubuh Ling Xielun dan menyatu dengan semangat juangnya, sehingga meningkatkan kekuatan semangat juang. Kleng! Tampaknya pedang super raksasa itu bergetar hebat seperti duri, dan aliran pertempuran yang bercampur dengan kekuatan monster gila membuat pedang super raksasa itu terlahir kembali seperti tulang, dan mekar dengan kecemerlangan yang luar biasa. Pedang kedua, pedang super itu mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, dan menyerang tanpa ragu. Ling Xie dengan gila memotong pedang dengan ganas. Cahaya pedang berkedip-kedip, dan cahaya dingin itu berdesis 4 kali. Kekuatan yang mencengangkan itu menyebabkan putaran dalam kehampaan. Pedang yang perkasa terputus, dan busur cahaya terbang keluar. Pedang ini secara signifikan lebih kuat daripada pedang pertama sebelumnya.
Xiaoyu sudah siap. Ketika dia dipotong dengan pedang, bilah iblis Xiaoyu di tangannya berlari kencang, dan kecepatan langkahnya, ujung bilah dan tanah bergesekan dengan Mars dan terciprat. Hati-hati, apakah dia mengirimku ke kematian? Jangan berikan pedang iblisku padaku. Yi Xiangjun dan Yi Xiangchan keduanya berteriak pada saat yang sama, siapapun yang mengatakannya, tahu itu tanpa bertanya. Yang lain juga berseru, mereka tidak khawatir, tetapi terkejut bagaimana Xiaoyu bunuh diri. Hati Xiaoyu terdiam, dalam keadaan sangat lengkap, dan seluruh orang itu dalam keadaan puncak. Dia bergegas maju dengan cepat, melihat bahwa dia akan mengenai cahaya pedang melengkung. Sikat gelombang-gelombang, Xiaoyu, yang berlari lurus ke arahnya, tiba-tiba membalikkan tubuhnya, kaki kirinya adalah titik tumpu, dan tubuhnya setengah berputar. Jiang Wang yang tidak bisa dihancurkan menyeka ujung hidungnya dan menyapu, dan dia sendiri menyebutkan lompatan ke udara. Manusia dan pisau menjadi satu. Pada saat ini juga bulan yang memudar terbenam di barat, dan matahari merah terbit dari timur jauh, dan memercikkan sinar cahaya pertama, yang kebetulan jatuh di tubuh Xiaoyu. Yang lain berada di udara, mengangkat pedang mereka dengan kedua tangan, memotongnya dengan sekuat tenaga, dan matahari terbenam, membuat rambutnya yang menari liar dihiasi dengan kecemerlangan warna-warni, dan pedang iblis berada di bawah sinar matahari, memancarkan cahaya redup, dan ganas terhadap Ling Xie yang gila itu ditebas, dan bahkan orang-orang mengambil serangan skala penuh dengan pisau tanpa syarat apa pun. Dengan satu tembakan, ketika kekuatan lama baru saja hilang dan kekuatan baru belum lahir, saat ini Ling Xie gila, cara terbaik adalah menghindar. Apakah ini mungkin? Bahkan serangannya, Xiaoyu mampu menghindar dengan kecepatan. Di bawah serangan cepat ini, mungkin ada penghindaran kecepatan di sana, dan dia hanya bisa melawan secara pasif, tetapi kekuatannya baru saja menyerang, dan menembak lagi, bahkan 40% tidak ada kekuatan yang bisa diberikan. Kapan? Pedang iblis menebas dengan keras. Serangan kekuatan penuh, pertahanan pasif, skor tinggi. Dengan satu serangan, Ling Xie gila dengan lengan terbelahnya, dan hampir membuang pedang besarnya. Pria itu juga mundur 3 atau 4 langkah sebelum dia hampir tidak bisa menstabilkan sosoknya. Baru saja berdiri tegak, pisau kedua Xiaoyu tiba. Apa keuntungan terbesar Xiaoyu? Itu bukan guntur dewa setengah, karena butuh harga untuk dilemparkan, itu bukan jiwa Tian Wei, karena tidak dapat digunakan, keuntungan terbesarnya adalah kecepatan. Pada kecepatan absolut, musuh tidak diberi ruang bernapas. Kapan? Dang dang dang, di bawah pedang kedua, Ling Xielun dipanggil kembali dengan rasa sakit zen. Kemudian, pedang ketiga, keempat, dan bahkan ke-100 Xiaoyu dipotong dalam sekejap. Pada saat itu, sepertinya Dao Shan jatuh. Itu terbanting dan targetnya hanya satu titik, yaitu, di mana pedang super itu rusak. Mundur gila Ling Xie berputar di sepanjang medan perang selama 2 putaran. Lengannya bergetar dengan puluhan retakan kecil di lengannya. Darah mengalir, organ-organ dalam juga ikut terguncang oleh gempa bumi. Jangan pernah menyerah. Setelah serangan beruntun, niat bertarung Xiaoyu menjadi lebih kuat. Hancurkan aku. Xiaoyu tiba-tiba menghentikan serangan. Setelah Ling Xie terengah-engah, semua kekuatan tempur terpicu, dan cahaya pedang sepanjang 30 meter pun muncul, dan dia menyerang lagi. Dalam tepuk tangan meriah, pedang iblis itu tampak seperti sedang membuka jalan baru. Dentuman, pedang iblis itu jatuh. Ling Xie terpaksa menahan pedang itu lagi. Dia tidak punya pilihan selain menyerang secara pasif. Bahkan jika kekuatan kegilaan itu membuatnya tidak merasakan sakit, trauma fisik itu tetap membuatnya bergerak dan kekuatannya sangat terpengaruh. Batasnya, pedang itu bertabrakan seperti kilat. Hancurkan. Yi Xiangqi yang mencari dengan penuh semangat tidak dapat menahan diri untuk berteriak. Dengan raungannya yang menggetarkan bumi, pedang iblis itu menepisnya dan menebasnya. Pedang itu terpotong lebih dari 100 kali, banyak retakan muncul, dan celahnya menjadi lebih dari 2 kali lipat. Pedang super itu terputus. Pedang besar itu terblokir dan terputus. Pisau iblis itu dekat dengan ujung pisau dan dengan mudah berdiri di bahu kiri Ling Xie. Klik, ini adalah pedang sihir tingkat kuasi, tajam dan mengerikan, apalagi tubuh manusia. Kecuali tubuh dewa tertinggi seperti Xiaoyu, tidak ada tubuh murni siapapun yang dapat bersaing bahkan dengan 1 detik. Bilah cahaya berlalu, darah berceceran, dan satu lengan terbang keluar.
Hanya mematahkan lengan tidak dapat membuat Ling Xie gila dalam keadaan gila yang menyakitkan. Kekuatan pencegah yang terkandung dalam pedang iblis itu akhirnya memainkan peran, dan kekuatan kekerasan Ling Xie yang gemetar muncul dengan ganas. Saat dia bergerak, rasa sakit yang hebat menjalar ke dalam hatinya. Ling Xie menjerit ke belakang dan terbang keluar. Pukulan punggung tangan Xiaoyu sama sekali tidak berhenti untuk menghantam pedang iblis di tanah. Kekuatan tempur melonjak, dan mendesak jantung bumi untuk menyamakan denyut bumi, dan tiba-tiba mengangkat pedang iblis ke atas. Bilah cahaya berbentuk busur menghantam tanah, meninggalkan selokan, bergegas langsung menuju lubang Xiongling. Xiong harap biasakan diri Anda dengan nama domain situs Webpes. Sepertinya saya dapat berpartisipasi dalam waktu wabah tertentu. Jangan khawatir, pedang cahaya Leng Guang membunuh orang gila. Melihat Ling Xie terluka parah dan jatuh ke tanah, dia tidak pernah menemukan pedang pembunuh tindak lanjut Xiaoyu, penjaga pedang, Li Gang. Ini adalah kesempatan untuk membalas dendam. Sekali terlewatkan, butuh waktu lama dan bahkan mungkin kehilangan kesempatan untuk membalas dendam. Ini sama sekali tidak dapat diterima oleh Ling Xielun. Dia juga tidak peduli dengan banyak mulut yang berteriak bahwa raungan yang mengandung kekuatan ilahi Jing berubah menjadi aura energi yang tak terlihat dan tiba-tiba jatuh ke posisi roh gila Ling Ling. Boom! Semua orang merasakan pantulan hebat di tingkat Dewa Jing. Gerakan seperti jatuh di atas sungai membuat Ling Xie gila menjerit dengan sakit kepala dari tanah dan tiba-tiba berhasil dari tanah. Matanya ditutupi dengan lapisan darah merah, 7 trik berdarah seperti iblis, dan berteriak liar, dan kabut sihir tebal itu lagi dari dalam tubuhnya jidang keluar semua kekuatan iblis gila itu melintas kembali dengan cepat. Setelah ini, kekuatan Ling Xie gila tumbuh secara eksplosif. Tangan itu menyela pedang dan backhand diblokir di depan tanah. Kapan? Kekuatan besar menghantam bilah kuat di atasnya, dan pedang yang patah akan muncul retakan setelah patah. Pedang raksasa itu tampak lebih rapuh. Ada retakan di banyak tempat. Kekuatan yang kuat juga berdampak. Keluar dan jatuh ke tanah. Xiaoyu akan membunuh pisau. Haha, dari tawa gila, Ling Xielun terbalik dan berdiri dan kehilangan lengan. Seluruh tubuhnya penuh dengan darah dan matanya menyemburkan api. Dia menatap Xiaoyu dengan tatapan membunuh seperti monster gila. Bakat gila, sihir gila, Ling Xie gila tertawa keras. Sensasi, 5 kata dari monster gila Tianxia dieja, banyak orang mundur dengan ngeri. Dan bahkan banyak orang menyerah menonton pertarungan dan memilih untuk melarikan diri pertama kali. Xiaoyu membawa dewa pedang iblis. Dia tidak tahu banyak tentang orang gila Tianxia. Karena itu, melihat begitu banyak orang memilih untuk melarikan diri membuat orang semakin takut dengan metode yang mengerikan ini. Ada krisis tanpa mengerti. Pertempuran Li Gang sudah berakhir. Yi Xiang berteriak dengan marah. Penjaga pedang, Li Gang, wajah tua Tiking, tahu bahwa suaranya telah melanggar aturan, tetapi bagaimana kesempatan balas dendam bisa dilepaskan. Ling Xielun belum mengaku atau terbunuh, bagaimana dia bisa dianggap telah mengakhiri orang gila dan membunuhku. Yi Xiang sangat marah sehingga dia akan melambaikan semua Master Yuxiang Lou untuk menyerang. Tuan Tanah Yi adalah orang gila dan tidak ada ancaman, kata Xiaoyu ringan. Dia sudah memikirkan cara membunuh Yi Xiang. Wajah Yi Xiang sedikit berubah dan buru-buru berkata, Xie Xiong, monster gila Tianxia ini sangat menakutkan, bahkan iblis gila tidak dapat mengirimkannya. Kali ini, Li Gang secara tidak sengaja mengirimkan kekuatan tempur. Tidak peduli apa, kata Xiaoyu dengan percaya diri. Sulit untuk mengatakan bahwa Yi Xiang begitu percaya diri. Penampilan ini bahkan lebih dari itu sehingga mata Yi Xiang menatap lurus dan berbisik bahwa ini adalah pria sejati. Gila, jangan bunuh dia. Kemudian pada saat ini, raungan yang hampir gila keluar dari kerumunan. Li Tianxing, yang telah menghapus dantian, hanya bisa menjadi orang biasa seumur hidup. Dia bergegas keluar dari kerumunan. Dia sekarang terlihat lebih malu dan hampir meraung. Berikan aku pekerjaan itu, aku ingin membiarkan dia merasakan siksaan paling kejam di 3 alam. Aku ingin menyiksanya seumur hidupnya. Aku ingin dia mati. Tuan, yakinlah aku akan menangkapnya, kata Ling Xie. Saat ini, dia tidak melakukan kegilaan. Orang-orang menjadi normal. Ini adalah tempat paling mengerikan dari sihir jahat iblis gila. Kekuatan iblis gila murni dapat membuat orang menjadi gila, sementara sihir jahat gila menipu orang untuk mempertahankan ketenangan yang ekstrim. Bahkan jika mereka terbunuh,
tidak akan ada rasa takut atau emosi lainnya. Dan juga akan memiliki kemampuan khusus yaitu Tianxia. Yang disebut kejahatan surga adalah metode paling mengerikan dalam rumor dunia iblis neraka. Metode jahat yang dapat diperingkat dalam 10 besar adalah antara sihir dan keterampilan bertarung. Tianxia, Ling Xielun bukan orang bodoh, dan situasinya membuatnya menyadari bahwa pertempuran yang menentukan yang adil bukanlah lawan sama sekali, jadi satu tembakan adalah Tianxia yang paling kuat. Xiao Yu tampak dingin. Sebelumnya, dia hanya menggunakan versi yang ditingkatkan, seperti cahaya dan listrik, dan kecepatannya jauh lebih cepat daripada Ling Xieren, yang tidak pandai dalam hal kecepatan. Pada saat ini, dia juga menggunakan Lei Yun Tianyi untuk menunjukkan secara diam-diam. Menyadari kecepatan hingga batasnya, secara intuitif memberitahu Xiao Yu bahwa dia tidak bisa membiarkan Ling Xie dengan gila memainkan mantra iblis gila, bahkan jika dia bisa menang, itu mungkin akan menjadi kemenangan yang brutal. Kuas gelombang-gelombang, menunjukkan kecepatan tercepat. Xiao Yu seperti embusan angin dalam sekejap mata, dan dia meninggalkan gambar residu di tempat itu, seolah-olah orang sungguhan telah tiba sekitar 1 meter di depan Ling Xieman. Mendekati batas, dengan cepat membuat Ling Xie gila gagal bereaksi. Bagaimanapun, hanya setelah pertempuran pertama Xiao Yu meninggalkan mereka dengan kesan bahwa kecepatannya telah mencapai tingkat yang melampaui imajinasi. Sudah tidak terbayangkan untuk mencapai kecepatan ini di alam yang tidak dapat dikomunikasikan. Winning secara alami menyadari bahwa ini adalah kecepatan tercepat Xiao Yu dan dia juga mengandalkan kecepatan untuk kemenangan singkat. Tidak seorang pun mengira itu hanya kecepatan rata-rata Xiao Yu. Selain itu, kecepatan Xiao Yu yang diberkati oleh Lei Yun Tianyi meningkat hampir 2 kali lipat. Apa konsep 2 kali lipat? Yaitu, telah melampaui respons berpikir orang-orang biasa. Ling Xie tidak hanya gila, bahkan penjaga pedang, Li Gang, terkejut, dia tidak punya waktu untuk berbicara. Kedatangan Xiao Yu yang seketika itu juga tepat saat Ling Xie gila mengucapkan 2 kata. Orang gila Tianxia belum diseduh. Aku bisa membayangkan kemana dia akan pergi. Manusia ke pisau, mengembuskan. Pedang iblis itu langsung menembus jantung Ling Xielun, dan kekuatan tempur yang dahsyat keluar dari balik pisau iblis itu, dan semua organ dalam Ling Xielun hancur. Biarkan iblis gila itu membunuh. Ling Xielun meraih pisau iblis itu dengan kedua tangannya, tubuhnya menegang, dahinya membiru, tubuhnya gemetar, darah mengalir di mulutnya, dan darah menggeretakkan giginya. Aku tidak rela. Xiao Yu mengangkat satu kaki dan menusuk perut Ling Xiemat dan menerbangkan tubuhnya yang ceroboh itu keluar dari pedang iblis itu. Mampu melakukan langkah ini benar-benar terkesan dengan kecepatan sebelumnya. Aku tidak menyangka kecepatannya bisa 2 kali lebih cepat karena dia lengah. Ini adalah tempat paling misterius yang ditunjukkan Xiao Yu. Melihat Ling Xiemat yang terbang, napasnya telah berhenti, dan organ dalamnya hancur. Bahkan orang gila pun tidak dapat bertahan hidup dari tubuhnya. Xiao Yu melihat Li Tianxing yang berteriak berdiri di belakangnya. Dia belum menemukan Ling Xiemat. Karena kecepatan Xiao Yu telah melampaui apa yang dapat dicapai oleh mata rohnya. Xiao Yu melakukan backhand. Dengan spatula cahaya, boom, tubuh Ling Xielun tiba-tiba meledak di bawah. Kekuatannya, cahaya pisau tidak menghilang dalam angin berdarah ini tetapi melintas di depan Li Tianxing. Tidak ada yang menyangka Xiao Yu akan melakukan ini. Secara terbuka menembak untuk membunuh Li Tianxing oleh Ling Xie palsu yang gila ini adalah serangan balik yang kuat terhadap ahli pedang pelindung Li Gang yang dengan sengaja menyerahkannya dan Ling Xie dengan gila. Tianxing masih terkejut dengan pendekar pedang pelindung Xiao Yu yang mengejutkan. Li Gang, dia sadar dan mati-matian mencoba untuk menghalangi penyelamatan putra bayinya sendiri, Li Tianxing. Tangannya mengulurkan cahaya pisau, tetapi mengusap ujung jarinya lebih cepat. Engah. Li Tianxing terbelah menjadi 2. Dibunuh di tempat. Dengan jiwa, tangan Li Gang hanya berjarak beberapa sentimeter dari mayat yang hancur itu, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Tangannya gemetar, jantungnya berdarah, otaknya hunluan, dia hampir gila. Maafkan aku, suara tenang Xiao Yu terdengar. Dia berbalik perlahan dan berjalan kembali ke sisinya. Master pedang pelindung Li Gang menjadi gila. Tubuhnya bergetar lembut. Dia perlahan berdiri tegak, matanya memerah dan menatap punggung Xiao Yu. Suara itu tidak mengandung sedikit pun emosi, tanpa diduga kamu kentut dengan sengaja. Xiao Yu berdiri diam dan berkata dengan datar, aku tidak sengaja.
Kamu sengaja membuat aku bertarung dengan Ling Xie gila. Li Gang, Yi Xiangyi melangkah maju dan berteriak keras. Bagaimana lagi kau benar-benar berpikir bahwa aku seorang pengganggu? Kau secara terbuka melanggar aturan dan peraturan. Aku tidak memintamu untuk membayar kematian putramu. Aku hanya bisa menyalahkannya karena tidak kompeten dan berlari di belakang Ling Xie gila dan dibunuh juga pantas. Tuan Tanah memperingatkanmu untuk tidak menipu orang terlalu banyak. Jika kau berani melakukannya lagi, Tuan Tanah bersumpah di depan semua orang yang hadir untuk memimpin Yu Xianglou untuk menginjak-injak master pedang penjagamu. Yi Xiangyu, yang selalu lembut, menunjukkan sisi mendominasi untuk pertama kalinya. Pembukaan adalah denyut nadi penjaga pedang. Ini adalah sesuatu yang tidak seorang pun di wilayah iblis berani katakan, tetapi Yi Xiangqi mengatakannya. Tidak seorang pun akan meragukan bahwa kekuatan Yu Xianglou tidak akan tercapai. Sudah diketahui bahwa ketiga tuan dapat bergabung untuk bersaing dengan Yu Xianglou. Menjaga wajah pendekar pedang Li Gang, wajah Tai Qing, otot-ototnya gemetar, dia sangat marah, untuk membalas dendam kepada putranya, tidak pernah ingin mengambil mamot, bahkan nama putranya dikubur, bagaimana mungkin dia tidak menjadi gila, tetapi melihat Yu para pendekar pedang Xianglou masing-masing membuat gerakan seperti perang, seolah-olah menyiram kepala mereka dengan air dingin. Dia tiba-tiba menjadi tenang. Belum lagi kekuatan keseluruhan pendekar pedang pelindung tidak dapat dibandingkan dengan Yu Xianglou. Bahkan jika mereka bisa sekarang, mereka hanya memiliki beberapa orang yang datang. Jika mereka mulai, mereka akan terbunuh. Menurut aturan, dia tidak boleh keluar dari Yu Xianglou setengah langkah. Jika dia keluar, aku masih bisa membunuhnya dengan pelindung pedang. Pendekar pedang Li Gangqiang berkata dengan suara gemetar kesedihan dan kebencian. Dia melambaikan tangan dan mengikutinya. 4 orang ahli teratas dari Tiantong Tiantian segera bubar dan jatuh di sekitar rumah Yu Xianglou. Yi Xiang menghela nafas dingin, apakah ini Yu Xianglou yang mengelilingiku? Untungnya, jika mereka mati di luar Yu Xianglou, tidak heran kami memintanya. Ahli pedang Li Gangqi hampir melarikan diri. Ini masih merupakan ancaman. Dia tidak punya pilihan selain ragu-ragu. Tuan Jian Li Gang mendengus dingin kepada keempat tuan itu. Tidak mudah untuk membunuh mereka. Yu Xianglou ingin menjual Suan Mo Tianyin, pedang pelindungku. Urat nadi juga memenuhi syarat untuk dibeli sesuai dengan perjanjian antara keempat tuan wilayah iblis, dan aku dapat mengirim saudaraku Li Mo untuk membelinya di pagi hari. Tuan Li Gang tampak benar-benar tenang. Ketika dia mengatakan bahwa Li Mo Chen dikirim untuk pergi, hati semua orang tiba-tiba bergetar 2 kali. Li Mo Chen dan Ling Xielun adalah 2 tuan haus darah yang diakui oleh penjaga master pedang. Mereka adalah orang-orang gila yang tidak akan pernah mati jika mereka melakukannya. Dibandingkan dengan Ling Xielun, Li Mo Chen ini bahkan lebih mengerikan karena itu adalah ranah tingkat menengah langit. Menguasai cara unik menjaga master pedang, bagaimanapun, statusnya berbeda. Kakak yakinlah bahwa Tianxing, aku akan menyelesaikan tugas. Tidak akan mati sia-sia. Li Mo Chen menatap dingin ke arah Xiao Yu dan berkata kepada Li Gang. Jelas, tujuan dari apa yang disebut baju besi sisa untuk membeli Suan Mo Tianyin masih ditujukan pada Xiao Yu. Atas permusuhan Li Mo Chen, Xiao Yu bahkan tidak peduli bahwa kekuatannya sama sekali tidak menjadi perhatian lawan-lawannya. Itu tidak berguna. Jika dia memiliki kekuatan yang cukup, dia akan langsung menantangnya di depan umum untuk membunuhnya, atau dia akan menjadi pukulan berat bagi ahli pedang pelindung. Xiao Yu memutar sarung pedang iblis dengan tangan belakangnya. Dia tampak seperti pengamat yang menonton dengan tenang tanpa berbicara. Bukankah menyenangkan untuk memberi makan? Aku bertanya-tanya kapan Yi Xiangzhen mendekat dan menyentuh lengannya dengan ringan. Xiao Yu berbisik bahwa wajahnya penuh dengan kegembiraan. Luar biasa, Xiao Yu tiba-tiba berkata bahwa matanya secara alami tertuju pada pelayanan Xiong penuh. Yi Xiang mengangkat kakinya dengan keras kepala dan menginjak kaki Xiao Yu. Kamu serigala tidak bisa serius tentang kemana harus melihat. Aku akan memintamu untuk bisnis. Xiao Yu, tubuh tertinggi, sama sekali tidak bisa merasakan rasa sakit ini. Tidak bisa menyalahkanku yang membiarkanmu selalu mengenakan lu yang begitu kejam untuk dengan sengaja mempermainkanmu dan aku. Xiao Yu berkata dengan sedikit aneh, Yixiang-chan, aku menemukan bahwa kamu tampaknya adalah Qixi Singganda dan jelas merupakan fusi Qixi Singganda. Melihat ke bawah pada departemen Xiong penuh dan baju besi 3 titik khusus Yixiang, berkata dengan tak berdaya, aku tidak bisa menahannya,
kita tidak memiliki begitu banyak Suan Mo Tianyin hanya bisa melakukan ini. Gadis itu adalah Singganda, orang suka berkelahi, orang menyukai pria Yuhuo, terutama serigala sepertimu. Dia berbicara dan mencengkeram selangkangan Xiao Yu dengan ganas. Jika kamu tertangkap, semuanya akan berakhir. Xiao Yu dengan cepat mundur selangkah dan melihat semua orang dengan aneh memperhatikan mereka berdua, jadi dia berkata dengan benar, Yixiang, aku tahu kamu mencintaiku dengan gila dan gila, tetapi aku benar-benar tidak tertarik padamu, dan kamu tidak akan begitu ganas ingin membiarkanku menghabiskan sisa hidupku dalam kesakitan. Tiba-tiba mata semua orang beralih ke Yixiang Yu. Wajah Yan Yixiang yang cantik langsung merah, seperti kekacauan matahari terbit, dan rambut lurusnya menjadi gila. Dia mengepalkan tinjunya dengan tangannya dan berkata dengan ganas, kamu ingat padaku untuk tidak membiarkanmu menyesali kata-kata ini. Oh, kamu ingin orang lain memanggilmu Nyonya Xie, maka mudah bagimu untuk menemukan wanita yang sudah menikah bernama Xie, kata Xiao Yu. Apa? Yixiang menjadi marah, aku bertarung denganmu. Xiao Yu tertawa dan bergegas ke rumah bangsawan Yuxianlou di belakang taring dan cakar Yixiang. Para penonton tercengang. Untuk waktu yang lama, mata semua orang secara sadar beralih ke Li Mo Chen. Tidak ada yang menyangka bahwa dalam menghadapi kemunculan Li Mo Chen, salah satu tokoh teratas di wilayah iblis, dan yang menyatakan bahwa dia akan melawan Xiao Yu, dia tidak peduli untuk pergi dan menggoda NV. Dia sama sekali tidak melepaskan Li Mo Chen. Di mata Li Mo Chen, wajahnya menjadi lebih dingin. Kali ini semua orang tahu bahwa kesenangan itu benar-benar akan terjadi. Tidak seorang pun tahu bahwa Singge milik Li Mo Chen tidak dikenal, itu adalah orang yang gila daripada orang gila, dan sekarang penampilan Xiao Yu telah benar-benar membuatnya marah. Master Pedang Li Gang juga memerintahkan pengumpulan tubuh Li Tianxing. Haha, pertempuran besar benar-benar hidup. Sayangnya, sayang sekali kami tidak melihatnya secara langsung ketika kami datang terlambat. Sekelompok orang yang keluar dari kerumunan dalam tawa itu dipimpin oleh seorang pria gemuk yang mengenakan kulit harimau seolah-olah sendirian. Harimau yang berdiri, dia adalah Raja Binatang yang menjaga salah satu dari 3 raja. Orang ini telah datang dan muncul dengan terang-terangan, tetapi sekarang dia ingin mengatakan bahwa dia belum pernah melihatnya. Itu juga khas untuk membuka matanya dan berbicara omong kosong. Sebagai pemilik binatang penjaga, dia juga status yang dihormati. Dia diam-diam membuka mulutnya. Berkumpul bersama di wilayah iblisku, Yuxianlou, yang harus dimiliki untuk berjualan masuk dan keluar dari kuburan iblis. Pemilik binatang penjagaku juga tertarik dengan ini, jadi aku berencana untuk mengirim saudaraku Tan Xiao untuk bergabung. Petik 2. Oh, kuharap kau bisa menjagamu, seorang pria parubaya yang tersenyum keluar dari kerumunan dengan suara menyeringai, dan senyumnya tampak seperti Buddha Maitreya. Kemunculan Tan Xiao membuat ketakutan orang-orang di sekitarnya lebih berat daripada melihat Li Mo Chen dan Ling Xie menjadi gila. Terutama ketika Tan Xiao tersenyum pada seseorang, seluruh orang itu takut dan menggigil. Ini adalah harimau tersenyum yang dikenal di wilayah iblis. Dia tersenyum dan membuatmu merasa sangat baik. Ketika kau berpikir dia layak menjadi teman, dia akan memberimu pisau untuk membunuhmu. Kemunculan Tan Xiao membuat semua orang tahu bahwa Yuxianlou mungkin memiliki tampilan yang hidup kali ini. Kau telah mengirim orang. Jika aku menjaga tuan misterius itu, aku tidak tahu bagaimana kehilangan muka. Terlalu tidak tahu malu. Sosok di udara itu melesatkan lusinan orang, dipimpin oleh seorang pria berkostum hitam, dengan wajah panjang dan mata tebal. Perasaan manusia sangat yinsen. Dia adalah tuan dari 3 tuan. Seorang master yang dikenal dengan mantra. Dia juga merupakan master yang paling misterius dan bahkan paling rendah hati di antara 3 penjaga utama, dan yang paling sulit diprediksi adalah efektivitas tempurnya, karena tidak ada yang pernah melihat seseorang yang pernah menembak pertarungan sebelumnya. Bier, menjaga jalan utama Suan. Seorang EV panas keluar dari belakangnya. Penampilan EV ini dapat membangkitkan perhatian banyak orang, tergantung pada pakaiannya yang ketat mirip dengan Yuxiang, tuan tanah Yixiang Huan, tetapi pakaiannya berwarna merah, dan Yixiang Huan berwarna perak, tetapi keduanya memiliki temperamen yang sama sekali berbeda. Yixiang Yi adalah perasaan yang lembut, EV ini Feitun dengan pinggang ramping dan tui yang panjang. Di mana-mana, Yuhuo berjalan melalui jalan dan memutar pinggang secara berlebihan dan wajahnya seperti rubah. Tuan Xuanzu, yakinlah bahwa Suan Mo Tianyin dan Mo Ding Yu Bier pasti akan membelinya untukmu. EV ini terdengar sedikit ceroboh.
Mudah tergoda jika itu lucu. Penjaga Xuanzu tertawa dan berkata, aku percaya kamu tidak akan mengecewakanku. Kalau tidak, kamu bahkan tidak akan kembali ke Bier. Sebuah kengerian melintas di wajah Lian Bier sebelum dia juga terpesona, dan kemudian tersenyum dan tersenyum. Kapan Bier mengecewakan Tuan Xuanzu? Xiao Yu, yang telah kembali ke Yu Xianglou dan berdiri di kejauhan, menatap ketiga tuan dengan mata dingin. Penampilan mereka bertiga membuat orang merasa bahwa ketiga pihak saling bertarung untuk kepentingan masing-masing, dan bahkan tanda-tanda pertempuran terlihat jelas. Sebaliknya, Xiao Yu memiliki kecurigaan yang kuat. Makam iblis terbuka. Menurut 4 kekuatan terkuat di wilayah iblis, mereka memiliki peluang paling besar untuk mendapatkan hal-hal baik di makam iblis. Tidak dapat dielakkan bahwa setelah pembukaan kuburan iblis, terjadilah pertempuran memperebutkan harta karun di dalamnya. Namun, di antara pasukan kuartet, Yu Xianglou jelas jauh lebih baik daripada menjaga salah satu dari 3 tuan. Hanya ketiga pihak yang dapat bekerja sama untuk bersaing dengan mereka. Benarkah mereka saling bertarung demi kredibilitas? Apakah ketiga tuan yang menjaga orang-orang bodoh itu tidak melihat kebenaran? Hei, apa yang lain? Yi Xiangyu muncul di belakang Xiao Yu dan mengulurkan tangan serta menepuk bahunya. Pada saat ini, dia selalu seperti seorang pria di FE. Siapa yang kamu lihat? Xiao Yu menyipitkan matanya, Yu Guang, lalu memperhatikan bahwa bahkan Bier menjulurkan bibirnya. Dia tidak sebaik kamu, aku akan menjaganya. Pada saat itu, Yi Xiangyu kehabisan amarah. Xiao Yu menghentikannya dan berkata, tenanglah dulu. Aku bertanya kepadamu apakah ketiga tuan memiliki pemikiran tentang kuburan iblis. Itu sudah pasti. Tidak hanya punya ide, tetapi mereka lebih ganas daripada Yu Xianglou kita. Jika mereka tidak bisa mendapatkan harta karun dari makam iblis, mereka lebih baik mati daripada hidup. Apa maksudmu? Ada masalah dengan 3 penjaga. Xiao Yu menduga bahwa Huo mengatakan, asal-usul penjaga 3 tuan belum disebutkan sebelumnya. Li Gang, penjaga pedang, datang untuk membalas dendam. Xiao Yu tidak jelas tentang situasi spesifik penjaga 3 tuan. Yi Xiang berteriak, tentu saja ada masalah. Kamu mungkin tidak tahu, penjaga itu adalah anjing iblis. Tui Zi Demon. Orang ini mementingkan diri sendiri dan bekerja dengan lingkaran reinkarnasi untuk berurusan dengan leluhur kita. Dia harus menyerah dan dia harus membangun kekuatannya sendiri di alam iblis neraka. Kekuatan ini tidak tahu bahwa iblis telah mengandalkan alam reinkarnasi kelahiran dan kematian, jadi dia khawatir mereka akan melawan di masa depan dan tidak mengikuti perintah. Mereka telah berada di bawah kendali iblis selama beberapa generasi. Sejak kematian iblis, bawahannya telah terpecah, tetapi karena kendala seni bela diri, mereka selalu enggan meninggalkan tempat itu dan hanya ingin menemukan hal yang mengangkat seni bela diri. Hancurkan agar benar-benar bebas dan terpecah, dan mereka akan menjadi kekuatan trilateral, yang sekarang menjadi penjaga 3 tuan. Petik 2. Susu, mengambil orang yang masih hidup sebagai boneka. Xiao Yu berkata, terkejut, jangan kira kau terlalu sedikit di depan iblis. Kau tidak jauh, tetaplah bersikap rendah hati di masa depan. Yi Xiangyi tidak pernah melewatkan kesempatan untuk menyerang Xiao Yu. Kau tahu bahwa alam iblis neraka telah muncul sebelumnya. Keluarga. Petik 2. Keluarga Sun Aoyu dari keluarga Sun secara alami tahu bahwa iblis asli diciptakan oleh guci misteri keluarga Sun. Xiao Yu mengangguk dan tahu. Seni boneka dari keluarga boneka adalah beberapa hal dasar yang ditinggalkan oleh iblis. Mereka tidak memiliki kontak dengan kehidupan. Mereka tidak memiliki kontak dengan integrasi berbasis kehidupan dari kendali jiwa mereka ke dalam aliran darah. Sebuah item digunakan sebagai objek kendali. Objek ini ada di tangan, tetapi setiap orang yang ada di dalam tubuh akan menjadi hidup dan matinya. Mudah untuk membaca, ingatannya dan menentukan apakah akan berkhianat atau tidak. Darah perwalian telah diwariskan selama berabad-abad. Meskipun sejumlah besar orang luar telah bergabung hari ini, mereka yang benar-benar mengendalikan kekuatan adalah mereka yang telah mewariskan garis keturunan. Mereka dilahirkan dengan seni sihir dan mengendalikan mereka. Hal yang mengendalikan mereka ada di kuburan iblis. Apakah mereka gila? Kata Yi Xiangzhen. Mata Xiao Yu menggigil, dan Han Mang menatap 3 tuan pelindung. Jadi apa yang mereka lawan sekarang adalah ilusi. Penonton, tidak ada iklan, teks lengkap, dan lebih banyak perwalian. Ketiga tuan itu tidak diragukan lagi adalah mereka yang telah diwariskan dari darah.
Ini dapat memastikan bahwa mereka tidak dirampas oleh orang-orang yang diserap di luar. Apa yang paling ingin mereka lakukan? Saya khawatir bahkan ketika mereka menjadi raksasa, mereka akan dikesampingkan. Lagi pula, apa keberadaan iblis pada awalnya? Yu Xianglou lah yang paling bersemangat untuk mengangkat pengorbanan tanpa pengorbanan. Itu juga yang paling mampu menyedot harta karun kuburan sihir termasuk hal-hal yang mengendalikan mereka. Apa yang akan terjadi jika mereka menjadi salah satu dari mereka? Jelas, kuncinya adalah bekerja sama untuk menghilangkan ancaman terbesar Yu Xianglou. Dengan cara ini, menjaga ketiga tuan itu harus menjadi upaya bersama melawan Yu Xianglou, jadi jejak pertempuran yang sekarang muncul tidak diragukan lagi salah. Dan tergantung pada situasinya, penjualan Xuan Mo Tianyin dan Mo Dingyu adalah apa yang mereka cari. Itu belum tentu cukup, Yi Xiangzhen mengemukakan pandangan yang bertentangan. Apa maksudmu? Mereka benar-benar bertarung. Xiao Yu menduga bahwa Huo mengucapkan selamat tinggal padanya, mengatakan bahwa dia adalah Xiong Big Brainless. Sebenarnya, orang FE ini adalah tipe Xiong Big Brain, terutama orang yang berlatih Meishu masih dapat mempertahankannya. Hati yang suka berperang seperti para lelaki di NV. Bahkan lebih belum pernah terjadi sebelumnya. Dapat dikatakan bahwa Yi Xiangzhen adalah satu-satunya anggota tiga alam. Terlebih lagi, dia akan ketakutan begitu dia menjadi serius. Tidak seorang pun dapat mengetahui pikirannya yang sebenarnya. Yi Xiang berteriak, kuncinya adalah bahwa di Magic Dingyu, kami menjual batu bayangan darah yang tak terhitung jumlahnya. Jumlah perak misterius sangat sedikit. Bagaimanapun, kita semua harus menggunakannya. Sedangkan untuk Magic Dingyu, penjualan sebelumnya tidak lengkap dan tidak dapat saling melengkapi. Untuk menggabungkannya, ketiga penjaga harus memiliki tiga hal ini jika mereka ingin memasuki kuburan iblis. Apakah Anda ingin mereka mendapatkan iblis Yu sendirian dan memasuki kuburan iblis sendirian? Xiao Yu berkata, mereka juga dapat bergabung untuk menyerang dan menghancurkan Yu Xianglou. Tidak tersedia, Yi Xiangyu terkekeh dan berkata, hanya ada satu tripod ajaib Yu, bahkan jika kita memiliki Yu Xianglou di tangan kita, hanya ada satu misteri dari tripod ajaib Yu ini. Bahkan nenek moyang kita tidak tahu berapa tahun tidak mungkin untuk membuatnya. Yang kedua adalah ding ajaib Yu, jadi yang ditakdirkan untuk mereka lawan hanyalah berurusan dengan Yu Xianglou kita terlebih dahulu atau bertarung di sarang terlebih dahulu, itu tergantung pada kita. Mereka tahu bahwa hanya dengan bergabung, mereka dapat bersaing dengan Yu Xianglou. Tidak terlalu sulit untuk membuat mereka bertarung di sarang terlebih dahulu. Hidung Momo Xiao Yu jelas tidak seperti itu kecuali dia bodoh. Bagaimana bisa jelas untuk melindungi tiga tuan? Rencana tengah. Yi Xiangqi dengan bangga berkata, gadisku percaya diri. Xiao Yu memutar matanya dan berkata, jangan berpikir bahwa kamu bisa membuat orang tergila-gila padamu ketika Xiong sudah besar. Kamu, Yi, Xiangyi menunjuk langsung ke Xiao Yu dan menjadi gila. Di sisi lain, Xiao Yu buta terhadap situasi. Sepertinya aku hanya bisa menggunakannya untuk menghadapinya. Jika aku harus membuatnya jelek, apa wajahku? Nama belakang Xie, kamu bisa mengabaikan pesonaku. Mungkin itu karena saudara perempuanku dan Yan Lingwu ada di sisiku. Kali ini aku melihat apakah kamu dapat menahan bisikan hati Yi Xiangluan berbalik. Xiao Yu tidak repot-repot mengganggunya. Tiga penjaga utama dari luar mengirim Master Li Mo Chen yang menjaga Master Pedang, Tan Xiao yang menjaga Master Binatang Buas, dan Lian Bier yang menjaga Master Misterius. Kehadiran ketiganya telah menyebabkan reaksi yang hebat. Li Mo Chen takut, Tan Xiao ketakutan, bahkan Bier hidup berdampingan dengan asteris dan ketakutan. Jelaslah bahwa ketiga orang ini bukanlah orang-orang yang baik di wilayah iblis dan telah meninggalkan reputasi yang dalam, atau bahkan kedatangan ketiga tuan itu tidak menimbulkan sensasi yang begitu besar. Melalui jiwa Yu Xiao Yu dapat memastikan bahwa kekuatan mereka semua adalah tuan di tengah langit. Kecuali kelas yang kuat ini menggunakan yang paling hebat dari Dewa Guntur, Xiao Yu tidak dapat bersaing dengan yang lain terlalu banyak, tetapi Dewa Guntur tidak mudah digunakan. Ini benar-benar hidup. Kesempatan keempat tuan wilayah iblis untuk berada pada kesempatan yang sama jarang terjadi, tetapi Fang Zifei kita juga datang untuk mengolok-olok. Tepat ketika semua orang berencana untuk bubar dan menjaga tiga tuan yang dikirim oleh ketiga tuan untuk memasuki Yu Xianglou, Tawa menutupi pertengkaran dan melihat 100 orang terbang dari arah tenggara. Satu hal yang sama dari 100 orang ini adalah bahwa mereka mengenakan baju besi kulit sebiru dengan beberapa pola yang indah terukir, dan di depan Xiong,
mereka dikelilingi oleh beberapa senjata ringan. Masing-masing memiliki sebiru jubah itu juga memiliki pola elektrooptik yang melingkari senjata ajaib itu, hanya lebih besar dan lebih jelas. 100 orang semuanya memegang tombak dan menunjuk ke tanah secara miring. 99 orang lainnya dibagi menjadi 3 baris dan 33 orang berturut-turut. Oke, mata Xiaoyu tiba-tiba mengunci tombak di tangan orang yang mengaku sebagai Fang Zifei. Di atasnya ada senjata ajaib yang mirip dengan senjata ajaib guntur suci tiruan Yanlingwu. Senjata ajaib ini, saat Fang Zifei datang ke lapangan, jarak dari posisi Xiaoyu berkurang menjadi 1 kilometer. Xiaoyu segera merasakan bahwa guntur suci di sekitar guntur dewa setengah bergetar seolah-olah telah ditusuk oleh semacam duri. Terbang keluar, semacam minggu naik ke hatiku. Itulah senjata petir yang asli, kata Xiaoyu dengan suara yang dalam. Ini adalah tujuanku. Ada begitu banyak hal di kuburan iblis. Secara relatif, tidak ada daya tarik dari senjata sihir petir suci. Lagi pula, jika senjata ini digunakan oleh orang gila Kaisar Leiwu, dia bahkan akan menggunakan kekuatan petir suci di puncak setengah raksasanya. Berani menantang raksasa sendirian dan membunuhnya. Sangat membantu untuk membunuh raksasa Godforge Basilisek. Xiaoyu mengeluarkan jiwa dan memeriksa orang itu. Jiwa ungu tingkat Tongtian yang lebih rendah. Kekuatan orang ini sebenarnya tidak terlalu kuat dan tidak tinggi, tetapi ketika jiwanya menemukan 99 orang berikutnya, Xiaoyu tidak bisa tidak terkejut bahwa 99 orang itu sebenarnya adalah puncak umur panjang. Umumnya tidak ada apa-apa, orang macam apa Yi Xiangzhen Fang Zifei. Tampaknya 3 tuan lebih menghormatinya. Xiaoyu bertanya dengan santai. Tidak ada yang menjawab. Xiaoyu menoleh dan bertanya, apa itu Fang Zifei? Ucapannya terhenti sejenak dan melihat Yi Xiangyu masih mengenakan gaun aslinya, tetapi kulitnya lebih putih dan halus, seolah-olah menggunakan semacam metode rahasia. Sepasang mata juga dengan pancaran samar, itu jauh dari senyum dan pesona yang menawan. Tangannya terangkat dan rambutnya diatur untuk membuat Xiong sebelumnya lebih menonjol. Pria sebelumnya Xingge, orang-orang muda yang menawan saat ini memiliki kontras yang sangat besar sebelum dan sesudahnya. Itu memiliki dampak yang kuat, terutama Yi Xiangyi dengan sengaja mengangkat lengannya untuk menonjolkan keseksian sosoknya, sehingga bahkan biar akan malu di luar. Yi Xiangyi mengerjap padanya, memutar pinggangnya dan bergoyang. Tun Win Sao datang sangat dekat, dan meremas dengan lembut di samping Xiaoyu. Mereka berdua melihat keluar jendela sehingga ada sentuhan kontak di antara tubuh mereka. Kamu ingin berurusan denganku, Xiaoyu berkata sambil tersenyum. Apa yang kamu katakan? Yi Xiangyi berbalik dan bersandar di jendela men, di mana angin pagi yang lemah menerpa rambutnya dan mengibaskan baju besi perak 3 titiknya, yang tidak diragukan lagi menonjolkan sosoknya, terutama bersandar di pinggang. Kelangsingannya paling menarik perhatian. Ini kulitku. Sebelumnya, aku selalu menggunakan metode rahasia untuk mencegah orang melihatnya. Xiaoyu mengangguk dan berkata, ini sangat putih dan pesonamu berhasil untukku. Berbicara, telapak tangannya mengarah ke tempat penuh di depan Yi Xiangxiong. Yi Xiangyu menjerit seberapa jauh dia berteriak, kamu. Yi Xiang, jangan bermain-main denganku lagi. Aku katakan dengan jelas bahwa ada kecantikan di sisiku. Eve lebih cantik darimu dan lebih baik dari tubuhmu. Teknik kecantikan 10 kali lebih baik darimu. Teknik kecantikan ini tidak berguna bagiku dan lebih baik kamu memberikannya padaku. Serius, apakah kamu tidak tahu bahwa Yu Xianglou sedang dalam krisis? Xiaoyu menundukkan wajahnya dan berkata dengan dingin. Yi Xiangqiong berkata dengan nada kesal, siapa yang membuatmu selalu menindasku? Xiaoyu mengeluarkan sebuah gulungan dan melemparkannya padanya. Aku mengamati bahwa kamu adalah tipe angin Xing dan seharusnya pandai dalam kecepatan. Ini adalah metode latihan pertama dari Dewa Keluarga Angin yang kudapat. Ini untukmu. Tidak apa-apa jika aku meminta maaf padamu. Kamu tidak akan mempermainkanku. Yi Xiangzhen tidak percaya. Dia mengambil gulungan itu dengan curiga, membuka matanya, dan melompat kegirangan. Benar-benar tanpa bayangan. Melihatnya yang tampak seperti akan gila, Xiaoyu berkata, baju besi Xiongmu terlepas. Apa? Yi Xiangyi dengan cepat menutupi kamar Xiong, hanya untuk menemukan bahwa baju besi Xiong telah hilang sepenuhnya. Kamu mempermainkanku. Aku tidak akan peduli padamu kali ini. Kita akan seimbang. Dia sangat ingin membaca latihan jejak tanpa bayangan. Jangan terburu-buru berlatih,
Kamu datang untuk membantuku melihat siapa Fang Zifei ini, Xiao Yu memberi isyarat kepada Yi Xiangyu untuk meremasnya lagi. Kali ini, dia tidak punya ide untuk membuat Xiao Yu terlihat jelek, jadi dia melakukan semuanya secara alami. Sifat seperti ini telah memberi Xiao Yu Yuhuo yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bagian siong penuh menekan lengannya dan aroma serta ekspresi serius yang dihembuskan oleh wajah cantik merah muda itu karena kegembiraan, dan kamu serius tentangmu. Ini adalah keadaan tertinggi Meishu. Xiao Yu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan hatinya yang bodoh, bagaimana penampilannya bisa bersembunyi dari mata Yi Xiang. Itu jelas merupakan penampilan Yuhuo. Yi Xiang membuatnya tertegun sejenak dan bahkan tidak dapat menggunakan pesonanya. Dia bahkan menghancurkan pesonanya dengan tangannya. Mengapa sekarang dia akan menjadi Yuhuo sebagai gantinya? Sekarang dia yang paling sederhana. Tidak ada upaya. Yi Xiangyi menatap sepasang mata Xiao Yu sejenak, dari mimang kehunluan hingga mimang akhirnya menjadi jelas. Xiao Yu juga merasakan bahwa Yi Xiangyu telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi, dan seluruh orang memancarkan pesona yang luar biasa. Meishu Dacheng. Ada Ziyan dan Ruyan yang keduanya adalah Master Meishu. Kedua EV juga memiliki jalur yang berbeda. Ruyan hanya untuk kultivasi Yu spiritual. Sihir dapat memberi orang perasaan Meishu selama proses kultivasi. Faktanya, dia telah mencapai Lingyu. Setelah semua jenis operasi sihir, Meishu benar-benar menghilang darinya. Selain itu, Master yang menjadi sumber naga suci menunjukkan keagungan yang unik bagi keluarga naga, dan sulit untuk memiliki hubungan dengan Meishu. Bahkan tampilan konstan Ziyan dari Xiao Yu di area ini juga membuat perlawanan Xiao Yu terhadap Meishu mencapai tingkat yang luar biasa. Master mempesona yang dapat membuat Xiao Yu memiliki beberapa pikiran indah sangat langka. Secara alami, dia juga cukup akrab dengan apakah Meishu sukses. Hari ini, Yi Xiangyu adalah pencerahan untuk mencapai alam Dacheng. Jejak asimilasi asap menghilang dengan tenang, dan dia sendiri memiliki kisi-kisi sing anak laki-laki di dalamnya. Jadi ketika Meishu Dacheng telah membentuk temperamen yang unik tampaknya karakteristik seni bela diri seorang panglima perang yang memimpin ribuan kuda sangat kuat di tubuhnya, ditambah kekhasan EV yang mengangkat tangan dan kakinya, dapat dikatakan bahwa perubahan temperamen yang sederhana ini membuat pesona Yi Xiang garis lurus yang melonjak tiba-tiba mencapai tingkat Yan Lingwu dan Yi Xianghuan, dan bahkan lebih mempesona karena temperamennya yang terlalu istimewa. Terima kasih telah membantuku akhirnya menyingkirkan jejak Meishu, senyum polos Yi Xiangzang di wajahnya manis dan sangat nyata. Kepolosannya adalah yang paling mematikan. Orang-orang EV yang menyukai pria ini terlihat seperti Yi Xiangyan dan Meishu Dacheng. Sejak saat itu Anda akan sulit untuk mengetahui apakah dia asli atau palsu. Aku merasa seperti menggali kuburku sendiri, Xiao Yu menepuk dahinya. Tertawa kecil. Tahu saja, Yi Xiangzhen mengulurkan jari ramping dan menyodok dahi Xiao Yu. Ingat, aku orang yang tidak bermoral, aku akan membalas dendam. Xiao Yu memutar matanya dan berkata, aku akan datang dan mendorongmu ke bawah. Yi Xiangyi kalah lagi dan mengepalkan tinjunya. Oke, aku tidak tahu bagaimana mengakuimu, pria yang berhati-hati. Dia mendengus marah dan berbalik untuk melihat keluar. Kamu mengatakan bahwa kematian Fang Zifei adalah 100 benar. Sulit baginya untuk dilihat sebagai benar atau salah. Xiao Yu hanya menutup mata dan berkata, "Yah, orang ini terasa berbahaya bagiku, meskipun kekuatannya umumnya merupakan perasaan aneh yang belum pernah kualami." Dia adalah pelamarku, teriak Yi Xiang. Xiao Yu membeku. Benar-benar palsu. Bukankah itu alasan untuk datang ke wilayah iblis? Napas Yi Xiang sedikit berat dan tidak menyenangkan. Ya, dia benar-benar mengira gadis itu bodoh, dan bersenandung tidak lebih dari seorang pria brengsek yang menggunakan gadis ini sebagai alasan. Cepat atau lambat, aku akan mengebiri dia sendiri untuk menghilangkan kebencian. Xiao Yu berkata, sudah berapa lama dia berada di wilayah iblis? Apa saja karakteristik yang membuatku merasa bahwa dia dalam bahaya? Menurut wilayahnya, jika aku tidak takut membunuhnya, aku sangat yakin untuk membunuhnya. Ya, dia datang ke wilayah iblis selama lebih dari 4 bulan, yaitu, dia tiba di sini sebelum makam iblis dibuka. Setelah datang ke sini, karena 100 orangnya berada dalam kondisi perlengkapan yang sama, pikiran banyak orang termasuk yang kuat menjaga 3 tuan. Masing-masing dari mereka ingin menangkap Brigade 100. Orang yang memperlengkapi pasukan mereka sendiri untuk menciptakan pasukan tempur yang kuat,
jadi mereka mencoba untuk mempertahankan 3 tuan dan mengirim 3 orang untuk mengalahkan mereka semua. Karena alasan ini, penjaga Xuanzu bahkan melukai seorang atasan berpangkat tinggi. "Tuan," Yi Xiang berteriak, "bisakah tingkat atas Tongtian tidak membunuh 100 orang ini?" Xiao Yu memeluk Xiong dengan kedua tangan dan lebih tertarik pada Fang Zifei dan yang lainnya. Yi Xiangyi terus berkata, "Sampai saat ini, 3 tuan tidak tahu bahwa Fang Zifei, yang 100 kematian, sangat mengerikan, jadi dia memulai penyelidikan menyeluruh dan menemukan bahwa 100 kematian sebenarnya memiliki darah kodok emas sejati, yang dulunya milik dunia iblis berdarah yang merajalela. Ada kegilaan. Setelah kegilaan, itu akan membuat kekuatan tempur seseorang melonjak 3 hingga 10 kali lipat dalam jangka waktu tertentu untuk membunuh musuh, tetapi kemudian akan berada dalam periode kelemahan yang lama. Kemudian, ditemukan bahwa darah kodok emas sejati dapat mengubah kegilaan. Setelah meminum darah kodok emas sejati, setiap orang dapat mencapai 10 kali kegilaan dan ketangguhan fisik dalam kegilaan telah mencapai tingkat yang luar biasa. Dan setelah mereka menjadi gila, tidak akan ada gejala sisa dan tidak akan ada periode kelemahan. Keturunan suku yang mengamuk telah mendengar pepatah ini bahwa 100 kematian dapat membuat gila 10 kali. Untuk kekuatan mereka saat ini, kegilaan Fang Zifei adalah tingkat atas surgawi-surgawi, dan bawahan mereka dapat mencapai tingkat menengah surgawi-surgawi. Kekuatannya begitu kuat untuk membunuh seorang master yang menerobos tepi puncak langit. Xiao Yu berkata, "Tentu saja, apakah Anda melihat baju besi kulit biru mereka? Itu adalah baju besi kemarahan khusus dari keluarga yang mengamuk, yang menghilangkan semua efek negatif. Pola di atas digunakan untuk meningkatkan pertahanan karena begitu perubahan kekerasan dilakukan, mereka akan berada dalam pertahanan. Ada beberapa penyesalan. Dengan baju besi kulit ini, pertahanan telah meningkat pesat, jadi kematian 100 benar-benar kematian, dan karena para penjaga dari 3 tuan ingin menarik mereka," Yi Xiangzhen menjelaskan. Xiao Yu menatap Fang Zifei dengan mencibir. Jadi, ancamannya tidak besar. Yi Xiangyi hanya ingin mengatakan bahwa pikiran mengerikan Fang Zifei tidak dapat membantu memikirkan pemenggalan Xiao Yu dan membunuh Ling Xie dengan gila. Pada kecepatan itu, sangat mungkin untuk mencegah Fang Zifei berubah dengan keras. "Waktu tidak diizinkan. Apakah keterampilan tubuhmu berasal dari Wu Ying Shenzang?" Yi Xiangyi bertanya. "Bukan aku, bukan angin," kata Xiao Yu. Yi Xiang cemberut dan menatap Xiao Yu. Untuk pertama kalinya, dia merasakan bahwa kekuatan Xiao Yu bukanlah angin, tetapi dia meningkatkan kecepatan ke tingkat yang sangat tidak normal. Bakat macam apa ini? Munculnya penampilan Fang Zifei dari 100 kematian memberi Xiao Yu rasa krisis. 3 master pelindung akan segera menembak. Dengan dibukanya kuburan iblis, pertempuran antara kedua belah pihak akan memanas. Xiao Yu hanya punya satu ide di masa lalu untuk menangkap senjata sihir guntur suci. Sekarang dia punya lebih banyak. Ide kedua adalah membunuh Raja Iblis baru Loke, anjing pelarian yang mementingkan diri sendiri yang tidak akan mati, dan itu akan menjadi musuh yang mengerikan di masa depan. Terlebih lagi, Loke dapat respawn karena batu ajaib. Sudah dilengkapi dengan Dewa Roh Yupei dan cawan bercahaya, ditambah batu ajaib Xiao Yu, dia mengumpulkan 3 permata kaisar untuk mendapatkan kekuatan Jinghua di dalamnya. Dia memiliki modal untuk membuat Dewa Guntur setengah maju ke Dewa Guntur surga dan bumi. Jadi tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, Raja Iblis baru Loke harus mati. Batu iblis bayangan darah bukanlah barang yang wajib dimiliki untuk memasuki makam iblis, kan? Xiao Yu berkata, "Tentu saja tidak," Yi Xiangzhen memberikan jawaban positif. Xiao Yu berkata, "Baiklah, katakan pada mereka aku akan mundur." Setelah berbalik, dia menoleh ke King Yaxuan. Yi Xiang bergegas mengejar di belakang dan berteriak, "Apakah kamu mundur saat ini?" King Yaxuan akan diganggu, dan Li Mo Chen jelas menjadi fokus perhatian Li Mo Chen. Dimanapun mundur, Li Mo Chen akan memberimu kesempatan untuk membunuhmu. Xiao Yu yang melaju kencang terbang langsung dari Yu Xianglou ke King Yaxuan. Li Gang, penjaga pedang, ingin Li Mo Chen membelinya, tetapi tujuan sebenarnya adalah untuk membunuh Xiao Yu. Ini adalah sesuatu yang dapat dilihat oleh orang bodoh. Bahkan jika aku mundur, akan sulit bagi para raksasa 3 alam untuk menyakitiku. Xiao Yu berkata dengan bangga, "Kau hanya meledakkanmu, bagaimana dengan orang-orang?" Yi Xiang memperhatikan Xiao Yu dengan seksama,
dan dia menghilang di hadapan lantai 3 King Yaksuan. Tidak tinggal, Yi Xiangzhen mencari kemana-mana dan tidak ada jejak Xiaoyu. Dia juga yakin bahwa itu bukan parit tanah. Pada titik ini Yi Xiangyang tahu dari mana kepercayaan diri Xiaoyu berasal. Ruang pertempuran terisolasi dari 3 alam. Jangan katakan bahwa satu Limo Chen adalah 100 Limo Chen, tidak mungkin menemukan Xiaoyu. Di ruang pertempuran, Xiaoyu mengeluarkan daun kehidupan dan batu ajaib bayangan darah. Daun kehidupan dapat memberikan kultivasi. Ini sudah diketahui sejak lama. Mengenai batu ajaib bayangan darah, Xiaoyu merasa ada kekuatan murni dan abnormal saat menusuknya. Kekuatan itu dapat diubah menjadi kekuatan tempurnya sendiri melalui pemurnian untuk membantunya dalam waktu singkat. Terburu-buru ke puncak umur panjang tepat waktu. Tembakan cahaya batu ajaib bayangan darah melayang ke atas. Seluruh tubuh berwarna merah darah berada di ruang yang benar-benar dikendalikan Xiaoyu. Itu tidak memiliki perlawanan apapun, bahkan jika kekuatan itu mungkin benar-benar ada sedikit jiwa. Kekuatan tempur, Xiaoyu tenggelam ke dalam batu ajaib bayangan darah. Kabut darah melonjak keluar, dan batu sihir bayangan darah berubah menjadi merah tua, dan darah di sekitarnya sangat berat. Kabut dipadatkan di ruang ini dan tampak lebih padat. Tekanan kuat juga dipancarkan dari dalam, seolah-olah terkondensasi menjadi gelombang. Palu godam yang berat itu menghantam. Sosok juga muncul di permukaan batu iblis bayangan darah. Yaitu, sosok iblis itu sama dengan Lok. Dengan masuknya kekuatan tempur, ada pikiran membunuh yang mengamuk yang berasal dari batu sihir bayangan darah. Jiwa yang samar bergerak dan kekuatan murni bergerak. Apakah kamu masih ingin melawan? Xiaoyu mencibir, tidak perlu mengambil tindakan. Guntur pamungkas dan bumi pamungkas muncul dari ketiadaan di ruang pertempuran ini. Itu adalah kekuatan Xiaoyu untuk langsung membunuh masa lalu. Boom, boom. Kekuatan jiwa kecil itu hancur di tempat di bawah hantaman kekuatan ekstrim. Tidak ada perlawanan sama sekali. Kekuatan murni yang ditekan oleh kekuatan jiwa segera terpancar dari dalam. Xiaoyu menemukan tangan yang memegang batu iblis bayangan darah di tangan kirinya dan daun kehidupan di tangan kanannya. Kekuatan murni yang mengalir ke tangan kiri sedikit diredam dan diubah menjadi vitalitas kehidupan dalam pasukan tempur. Keagungan dan berkah yang sama, lalat Xiaoyu juga berkembang di bawah berkah tersebut. Hanya butuh waktu 5 hari bagi kekuatan murni untuk sepenuhnya diubah menjadi kekuatan tempur dan kultivasi nafas kehidupan yang disediakan oleh Ming Ye, sehingga Xiaoyu dengan mudah melangkah dari jiwa putih atas alam umur panjang ke puncak. Alam umur panjang, langsung ke intinya selamat festival perahu naga. Sebuah terobosan juga merupakan peningkatan yang sangat hebat bagi Xiaoyu. Kekuatan tempurnya juga akan berlipat ganda. Baginya, kekuatan puncak alam umur panjang dapat sepenuhnya menantang setiap master tingkat dunia bawah. Yang terpenting adalah kecepatan promosi alam juga akan meningkat. Saat dia tumbuh, dia akan memiliki keuntungan yang lebih besar saat menghadapi musuh. Xiaoyu tidak segera keluar dari ruang pertempuran. Dia terus berkultivasi. Saya tinggal selama 2 hari lagi, dan kultivasi daun kehidupan untuk menyediakan ruang pertempuran selama 2 hari setara dengan apa yang disebut kultivasi jenius selama 2 atau 3 bulan. Itu bukan hanya keadaan stabil tetapi juga langkah maju yang solid berdasarkan jiwa hitam. Buat suara berderak di seluruh tubuhmu. Kekuatan seluruh tubuh yang melonjak membuat Xiaoyu ingin melampiaskan pertempuran untuk membangkitkan kegembiraan yang dibawa oleh peningkatan kekuatan. Dia mengangkat ruang pertempuran lagi di King Yaksuan. Pada saat ini, Yi Xiangyi dan Yan Lingwu berkumpul di sini untuk membahas cara menyelesaikan masalah yang dihadapi Menara Yuxiang. Yi Xiangzhen sangat malas bersandar pada tubuh Yi Xiangyang dan meregangkan pinggang malas untuk sepenuhnya mengekspos tubuh yang panas, bahkan di tepi pelindung dada. Karena dia terlalu malas, dia tidak perlu khawatir terlihat oleh pria. Areola merah muda itu sangat menggoda. Saat itulah Xiaoyu tiba-tiba muncul dari udara tipis. Apa? Yi Xiangyi hampir dikondisikan untuk berteriak. Setelah melihat Xiaoyu menatap dadanya, dia berteriak dan dengan cepat berbalik untuk segera merapikan pakaiannya. Menghadapi kemunculan Xiaoyu yang tiba-tiba, Yi Xiangyu dan Yan Lingwu juga terkejut. Mereka tidak tahu keberadaan pembunuh gila. Kamu berhasil menerobos. Yan Lingwu melihat sekeliling dengan bingung pada Xiaoyu. Dengan perasaan pertempuran yang tajam, dia yakin bahwa Xiaoyu lebih kuat dari sebelumnya. Perasaan yang murni. Xiaoyu tersenyum dan mengangguk.
Kamu baru saja mundur selama 3 atau 4 hari, kata Yi Xiangzhen dengan heran. Pergerakan waktu di ruang pertempuran berbeda dari dunia luar. Terima kasih banyak atas kekuatan murni yang diberikan oleh batu iblis bayangan darahmu. Jumlah kekuatan yang aku butuhkan untuk terobosan ini hampir 99%. Aku hanya perlu meningkatkan 1% untuk kerja kerasku sendiri. Xiaoyu berkata sambil tersenyum. Itu terlalu cepat, 1% membutuhkan waktu 3 hari. Tetapi setiap terobosan di alam umur panjang adalah 1% yang dihitung selama ribuan tahun. Bagaimana mungkin butuh 1 atau 2 tahun atau para jenius? Tetapi kamu hanya menggunakan celah 3 atau 4 hari ini. Yi Xiangyi menatap Xiaoyu dengan tidak percaya. Aku akhirnya mengerti mengapa Kaisar akan menjadikanmu sebagai harapan dunia manusia. Yi Xianghua yang menata ulang armor 3 titiknya juga berbalik, dan mengapa Xiaoyu, yang ingin dia tanyakan, tiba-tiba muncul tanpa menyapa. Sungguh mengejutkan mendengar apa yang dikatakan Xiaoyu. Bahkan Yan Lingu penuh dengan ekspresi yang luar biasa. Aku selalu berpikir bahwa aku masih memiliki sedikit harapan untuk mengejarmu. Sekarang tampaknya aku benar-benar hanya dapat mengecualikanmu dari mengejar target, Yan Ling menari. Apakah kamu tidak khawatir bahwa aku bisa begitu cepat karena suatu alasan? Xiaoyu mengulurkan tangan dan memeluknya. Aku baru saja mendengar apa yang kamu katakan dan berencana untuk melakukannya. Benar, jadi mari kita bahas dulu. Ketika orang lain mendengar kita, mereka akan pergi ke tempat lain untuk berbicara. Berbicara Xiaoyu melambaikan, Battle Space Reappearance, titik yang benar bahwa 4 orang meninggalkan. King Yaxuan pada saat yang sama seharusnya keluar dari alam neraka. Misteri luar angkasa, Yi Xiangyu berseru. Yi Xiang berteriak, sepertinya ini bukan misteri luar angkasa biasa. Ini sepertinya bukan dunia luar angkasa kecil. Yi Xiang berkata, hei, tempat apa ini? Yan Lingu juga melihat ke Xiaoyu dan menunggu penjelasannya. Ini adalah ruang pertempuran yang independen dari 3 alam. Aku menyaksikan perang ruang angkasa terpisah yang diciptakan oleh Dewa Perang dan Perang Setan Perang. Aku menyadari bahwa itu juga merupakan penyimpangan dari arah dunia kecil ruang angkasa. Akibatnya, ruang pertempuran khusus ini tercipta. Keterampilan bertarung semacam ini disebut sebagai salah satu trik membunuhku yang paling kuat. Itu tidak lagi di 3 alam. Jika kultivasiku cukup, aku dapat mengembangkannya ke alam keempat. Xiaoyu menjelaskan secara singkat. Setelah mendengar ini, Yan Lingu menatap mata Xiaoyu untuk pertama kalinya. Itu penuh dengan keracunan. Dia suka berperang dan suka bertarung. Dia sangat tertarik pada beberapa keterampilan bertarung. Penampilan Xiaoyu hanyalah penampilan yang dapat membuatnya merasa bersemangat. Yi Xiang tercengang. Yi Xiangyi berkata dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya, dan dia menggumamkan kata-kata, di luar 3 alam independen. Ketiga wanita itu terkejut beberapa saat sebelum mereka tenang. Bahkan jika tenang, itu masih turun. Pada titik ini, bahkan Yi Xiangyu juga sangat mengakui bahwa Xiaoyu adalah harapan dunia bahwa pernyataan ini tidak akan pernah ditolak. Manifestasi utama dari misteri ruang angkasa selalu ada 2. Salah satunya adalah bahwa dunia kecil ruang angkasa bergantung pada titik tertentu di 3 alam untuk membuka dunia kecil, yang lainnya adalah teleportasi, yang merupakan mantra ruang angkasa yang mentransfer ruang dan waktu. Membuka ruang pertempuran di luar alam independen, yang disebut ruang pertempuran jelas digunakan untuk bertarung. Dunia ruang angkasa kecil mana yang digunakan untuk bertarung? Apakah kamu punya cara lain? Yi Xiang bertanya, baiklah. Maksudku jenis teknik bertarung yang tidak perlu terlalu keras dan tidak akan mudah ditemukan oleh orang luar. Xiaoyu berkata, mengapa kamu bertanya? Kamu pertama kali mengatakan bahwa menurutku 3 rencana kita mungkin lebih sempurna, kata Yi Xiang. Jika tidak ada cara yang kuat, hanya ada 3 yang kuat. Satu adalah pembunuh gila ini dan yang lainnya adalah badai mental. Keduanya akan membentuk fluktuasi kekuatan spasial dan turbulensi spiritual. Hanya satu yang bisa menjauhkan orang luar. Sulit untuk mendeteksi bahwa aku menciptakan teknik rahasia jiwa yang disebut pisau pembunuh jiwa, Xiaoyu mengerang dan mengatakannya. Yi Xiang, Yan Ling dan Yi Xiang, 3 wanita saling memandang. Setelah beberapa saat, mereka bertiga berkata serempak, rahasia jiwa buatan sendiri. Apa kau bercanda? Kau masih bisa menciptakan misteri jiwa dan keterampilan bertarung jiwamu sendiri. Namun, yang paling misterius lebih mendalam daripada pembunuh gilamu.
Apa kau begitu kuat? Aku mengungkapkan keraguanku yang kuat, kata Yixiang. Xiaoyu tersenyum tipis. Seorang pembunuh psikis muncul. Pisau pembunuh jiwa muncul. Ketiga wanita itu tiba-tiba merasakan ketakutan menggigil dari kedalaman jiwa mereka, terutama Yi Xiangyu yang menjadi sasaran dan jiwanya muncul dari permukaan. Kau harus tahu bahwa mereka semua berada dalam kondisi umur panjang. Jiwa dan tubuh fisik berpadu sempurna. Hampir tidak ada kemungkinan bagi jiwa untuk melarikan diri dari tubuh fisik kecuali mencapai alam surgawi. Xiaoyu berhenti menggunakan ketiga wanita itu dan kemudian melanjutkan seperti sebelumnya. Aku orang cabul saat melayani kalian. Yi Xiangzhen berteriak, bibi dan nenek jangan mencoba membandingkan dengan orang cabul sepertimu. Itu membosankan. Bahkan Yan Lingu tertawa dan berkata, Xian Chan sepertinya kita berdua saling mengincar. Mengapa kita harus berdiri di sampingnya? Itu benar-benar keterlaluan. Itu menyakiti orang. Sebaliknya, Yi Xiangyu terkejut dan jatuh ke dalam meditasi. Apa yang paling dia kuasai bukanlah kultivasi? Jika tidak, sebagai tuan tanahnya, tidak mungkin dia baru saja mencapai titik jiwa hitam dalam keadaan umur panjang. Saya pikir rencana kita harus berhasil, kata Yi Xiangzhen sejak lama. Rencana apa? Xiaoyu bertanya. Yi Xiangyi baru saja ingin berbicara. Yi Xiangyi buru-buru berkata, katakan saja padanya untuk tidak membiarkannya melaksanakannya. Jangan sampai dia merasa bahwa dia terlalu buruk untuk memandang rendah orang. Dia menyodok dada Xiaoyu dengan tangannya. Kamu adalah prajurit yang tidak tahu apa-apa. Terserah tiga saudara perempuan kita. Ketiga saudara perempuan ini sangat cepat dalam hubungan. Saya bisa menjadi seorang prajurit, tetapi saya harus memastikan apakah itu rencana yang dibuat oleh Xiang-Xiang. Jika ya, kurasa aku harus membuat rencana untuk menang. Jika seseorang, Xiaoyu menatap Yi Xiang-Xiang. Aku hanya bisa melakukannya dengan baik. Siap diburu. Yi Xiang menatap Xiaoyu dengan kesal untuk beberapa saat dan melambaikan tangan, lupakan untuk tidak membicarakan tentang bibi dan nenekmu. Suami tidak akan berdebat dengan gadis kecilmu. Gagal. Yi Xiangzhen dan Yan Lingu tertawa. Xiaoyu terdiam beberapa saat. Rencananya sangat sederhana untuk melindungi tiga tuan. Mereka semua memiliki pemikiran tentang Mo Dingyu, dan mereka juga memiliki pemikiran tentang senjata sinar matahari. Kami yakin bahwa Fang Zifei memiliki senjata sinar matahari yang asli. Berita telah menyebar bahwa ketiga pihak telah berubah, jadi kami berencana untuk menggunakan senjata petir benar-benar membuat marah ketiga pihak, kata Yixiang. Apa yang harus kita lakukan? Xiaoyu berkata. Yi Xiang berteriak, tidak sulit untuk melindungi tiga aspek utama. Mereka telah ditembus oleh orang-orang kita. Jika kita ingin mengilhami kontradiksi mereka, kita hanya kekurangan kesempatan. Selama kita tidak mengenal hantu itu, kita akan membunuh Fang Zifei dan mengambil guntur. Segala hal lain dengan senjata ajaib. Xiaoyu yang sedikit mengernyit berkata, Fang Zifei ada di Menara Yuxiang. Jika dia terbunuh, itu mungkin Menara Yuxiang. Kamu tidak peduli tentang hal itu. Kami memiliki cara kami sendiri untuk membuat kematian 100 percaya bahwa itu adalah salah satu dari tiga tuan untuk melindungi mereka. Jika mereka bahkan tidak dapat melakukan ini, Yi Xiangyu masih akan memiliki wajah di luar. Yixiang Sujalan yang percaya diri. Buat pertimbangan yang cermat dan jangan membuat kesalahan, Xiaoyu menginstruksikan. Yi Xiangxuan memutar matanya dan berkata, jangan khawatir tentang para prajurit untuk kembali ke masa dewasaku. Xiaoyu tersenyum dengan giginya dan berkata, oke, aku bisa memenuhi persyaratanmu. Terima kasih satir besar. Yi Xiangzhen harus mundur. Xiaoyu menatap Yi Xiangyi dan bertanya, kapan kamu mulai? Yi Xiang berteriak, kamu harus membunuh Fang Zifei dengan Sister Yan sore ini. Rencana tanpa partisipasi Xiaoyu dalam formulasi sepenuhnya dibuat oleh tiga putri Yixiang. Dapat dikatakan bahwa itu dilaksanakan dalam situasi yang sama sekali tidak mungkin dan kemudian membiarkan lawan beralih dari pasif ke aktif, tetapi juga berdasarkan pada pengetahuan lawan bahwa mereka harus bergabung. Ini adalah hal yang sangat sulit. Xiaoyu penuh dengan harapan. Dia ingin melihat seberapa kuat kebijaksanaan tiga wanita Yixiang. Setelah melihat kepercayaan diri ketiga wanita itu, dia tidak akan meminta untuk bersedia menjadi prajurit. Yang dikirim oleh mereka, Fang Zifei, menangkap senjata sinar guntur. Keadaan penyesuaian di ruang pertempuran segera berubah. Xiaoyu dan Yan Lingu menyesuaikan keadaan ke yang terbaik.
Kemudian Yi Xiangyi dan Yi Xiangyi memimpin dalam menyerang. Sekitar setengah jam kemudian Xiao Yu dan Yan Lingwu melepaskan ruang pertempuran dan kembali ke King Yaxuan. Sesuai waktu yang disepakati, mereka langsung pergi ke Paviliun Loyue. Paviliun Loyue adalah tempat yang khusus dikosongkan oleh Yi Xiangyu untuk penjaga pedang, Li Mo Chen, penjaga binatang buas, Tan Xiao, dan penjaga misterius, Lian Bier dan Fang Zifei. 90 lainnya dikatakan telah meninggal. 9 orang dihalangi oleh Yi Xiangzhen. Dengan cara ini, 4 orang dapat menjaga keseimbangan. Adapun orang lain yang ingin membeli Suan Mo Tianyin dan Mo Dingyu, mereka tidak memenuhi syarat untuk membiarkan Yu Xianglou mengatur akomodasi mereka. Mereka hanya dapat memasuki Yu Xianglou pada hari penjualan. Tidak ada yang dijual hari ini adalah hari libur yang langka. Mata Xiao Yu terbuka. Keempat tuan telah dikunci. Mereka berempat, Li Mo Chen, yang didedikasikan untuk membunuhnya, tidak berada di Paviliun Loyue, tetapi di Menara Yuxiang. Menunggu hari penjualan. Adapun Lian Bier, dia baru saja selesai memangkas dan tertawa bersama Fang Zifei sambil berjalan keluar dari Menara Bulan. Xiao Yu dan Yan Lingwu, yang disembunyikan di dalam tanah melalui seni tanah, juga mengikuti. Menurut rencana yang dibuat oleh ketiga putri Yixiang, Fang Zifei akan ditunjuk secara terpisah dan kemudian Fang Zifei dapat diselesaikan dalam waktu maksimal 1 menit. Sekarang keduanya berjalan berdampingan, jelas bahwa Yi Xiangyi dan Yi Xiangyi belum bertindak. Xiao Yu diam-diam memikirkan bagaimana mereka akan menarik Fang Zifei sendirian. Kakak Fang, kamu begitu ganas sehingga kamu hampir terbunuh olehmu. Bahkan Biar hampir bersandar di dada Fang Zifei, dan suara manis Dama Crispy membuat seluruh tubuhnya renyah. Apakah kamu mengerikan? Aku telah mematahkan kakiku dengan sepasang kaki. Fang Zifei mengulurkan tangannya dan meraih pantat gemuk Lian Bier. Ketika kita kembali pada malam hari, kita akan melanjutkan kali ini. Aku harus melakukan ini untukmu, ini 3 hari di dunia, tempat tidur. Bahkan Biar Mei Mei berkata, aku khawatir kamu dan yang lainnya akan menunjukkan betapa hebatnya mereka. Kali ini, kamu harus mengeluarkan semua trik agar kamu tidak bisa lolos dari rok delima milik yang lain. Mereka akan patuh memainkannya selama sisa hidup mereka. Seluruh tubuhnya jatuh ke tubuh Fang Zifei. Kau, jika itu laki-laki, kau di sini. Kegenitannya membuat api jahat Fang Zifei langsung menyala. Xiao Yu dalam kegelapan tampak lurus sambil mengerutkan kening. Jelas bahwa Bian menggunakan tawanan Fang Zifei. Kematian Fang Zifei untuk melindungi kinerja Xuanzu. Apakah dia berpura-pura begitu kesal? Mata Xiao Yu mengamati situasi di sekitar. Tenang di dekatnya, hanya sedikit orang di sekitar jika Anda benar-benar ingin mengambil tindakan. Ini tampaknya menjadi tempat terbaik untuk mengambil gambar. Anda dapat membunuh mereka dalam 1 tembakan. Xiao Yu agak bersemangat untuk mencoba dan menyerang. Tepat ketika dia berpikir tentang apakah akan melakukan sesuatu, Li Mo Chen dan Tan Xiao di Menara Yuxiang berjalan keluar dan langsung menuju Paviliun Loyue yang baru saja melewati tempat ini. Menurut pembicaraan mereka yang lambat, mereka melihat sekeliling untuk melihat seperti apa medannya. Butuh waktu 2 atau 3 menit untuk berjalan. Bagaimanapun, Paviliun Loyue dan Menara Yuxiang masih jauh. Menara Yuxiang secara khusus menetapkan bahwa mereka berempat. Mereka tidak boleh menggunakan kekuatan mereka dengan mudah di sini, termasuk terbang, tetapi mereka dengan senang hati setuju. Fang Zifei, ketika adegan seks antara pria dan wanita sedang panas, suara renyah tiba-tiba terdengar di atas mereka dan itu sangat renyah, dan itu juga membawa sentuhan kekuatan spiritual ke dalamnya untuk mengguncang tingkat spiritual orang-orang. Sosok anggun itu perlahan turun. Yi Xiangyu muncul di sini, apa yang kalian berdua lakukan di Menara Yuxiang? Ini bukan tempat di mana kalian menyembunyikan kotoran dan rasa jijik. Wajah Yi Xiang menegang dan ekspresi kemarahan ditegur tanpa henti. Fang Zifei yang gelisah segera mendorong Lian Bier menjauh tapi Lian Bier itu tergantung di tubuh Fang Zifei seperti gurita. Ah, kakak Zifei, apa yang kamu lakukan dengan gerakan sebesar itu? Tidakkah kamu tahu bahwa senjata di bawahmu jauh lebih kuat daripada senjata panjang di tanganmu? Aku telah ditikam sampai mati berkali-kali. Kata-kata Xiao Yu menjengkelkan, apalagi Yi Xiangyu, yang masih perawan, cemberut. Xian Chan, kau salah paham. Hatiku tidak pernah berubah. Fang Zifei mengangkat tangannya dan mengumpat. Lalu apa yang terjadi?
Yi Xiangyin menunjuk dengan dingin ke arah Lian Bier yang lembut dan marah. Fang Zifei mendorong Lian Bier ke tubuhnya dan berkata dengan polos, Aku. Yi Xiangyi mencibir dingin, yang ingin kau katakan adalah benar-benar membunuhnya untukku. Dia adalah penjaga Xuanzu, bagaimana mungkin aku membunuhnya? Fang Zifei buru-buru melambaikan tangannya. Yi Xiangyu berbalik dan pergi. Jangan pergi, dengarkan aku. Fang Zifei bergegas mengejarnya. Melihat adegan ini, Xiao Yu tertawa kaget. Dia menyadari bahwa perasaannya harus disesuaikan dan Fang Zifei sendirian. Itu sebenarnya digunakan untuk mengejar Yixiang oleh Fang Zifei. Wanita benar-benar berbahaya. Xiao Yu menatap dingin dan bahkan Bier melihatnya marah dan menggertakkan giginya. Tidak heran jika dia bisa merebut posisi Fang Zifei di depan penjaga Xuanzu, itu pasti akan meningkat dan bahkan menjadi penjaga Xuanzu berikutnya. Kesempatan bagus. Xiao Yu mencengkeram pinggang ramping Yan Lingu dan akan bertarung secara diam-diam dengan pihak lain untuk memperjuangkan Zifei di masa lalu untuk mencapai one shot kill. Jangan pernah memberinya kesempatan untuk berubah dengan kasar. Raungan. Itu juga ketika Yi Xiangzhen meninggalkan Fang Zifei untuk mengejar kemarahan Lian Bier, Li Mo Chen dan Tan Xiao, yang belum tiba. Ketika semuanya berjalan sesuai rencana sebelumnya, tetapi tidak pernah terpikirkan ledakan naga yang mengejutkan tiba-tiba meledakkan ledakan besar di ketinggian tinggi sosok-sosok muncul tinggi. Perasaan yang sangat akrab naik ke hatiku. Long Wei yang kuat juga dilepaskan untuk menarik perhatian semua orang. Xiao Yu mendongak untuk melihat hatinya bergetar. Zijinzun Wanglong, kepala naga, cakar sapi, ekor ular, dan baju besi sisik seluruh tubuh melindunginya dengan cahaya listrik ungu yang terbang di sekitarnya, dan ia memiliki angin kencang yang menyapunya. Hal yang paling mencolok adalah ada mata sipit di atas mata. Itu adalah Raja Naga Ungu yang diciptakan oleh Xiao Yu. Dapat juga dikatakan sebagai naga ke-10 dari keluarga naga. Sejak hari kelahirannya, Xiao Yu telah memberikan Zijin Zun Wanglong kepada mantan lawan hidup dan matinya. Sekarang satu-satunya kupu-kupu di kota suci yang berlatih kecepatan dapat membuat Xiao Yu merasakan krisis. Kamu Lan Ruo, di atas kepala naga Raja Emas Ungu yang besar, penutup rok sutra putih tanpa noda menguraikan lekuk tubuh wanita yang cantik. Anggrek, yang tampak seperti peri, tampak seperti angin surgawi yang bertiup di sudut-sudut rok. Tubuh yang tinggi itu tampaknya bergerak. Mata Kyushui berkedip dan melambai. Jika aku melihat dengan saksama di sudut alisku, ada sedikit kesedihan. Yulan Ruo tidak bermaksud untuk mendarat. Dia tampaknya lewat di sini. Karena penampilannya, kemunculan Zijin Zun Wanglong dan penindasan Long Wei yang kuat membuat kesempatan Yi Xiangzhen untuk memikat Fang Zifei ke samping sepenuhnya. Li Mo Chen dan Tan Xiao datang dengan cepat. Keempatnya berkumpul bersama, dan mereka melakukannya dengan sangat masuk akal. Kekhawatirannya adalah Yuxiang Lou menghancurkan mereka semua. Ini adalah pertunjukan yang bijaksana. Xiao Yu tahu bahwa rencana ini tidak dapat dilaksanakan hari ini. Dia kembali ke King Yaxuan bersama Yan Lingu dan muncul dari tanah sebelum dia berteriak. Yulan Ruo, yang berdiri di atas kepala Zijin Zun Wang, segera melahirkan dan melihat ke bawah. Dua orang saling berhadapan. Yah, Xiao Yu merasakan detak jantungnya melonjak tak terbantahkan. Ada kesedihan yang suram di sudut alisnya, dan ada ekstasi yang menggetarkan di atasnya. Mata keduanya tampak saling terkait. Halo gelombang-gelombang. Zijin Zun Wanglong segera bersiul dan dengan cepat mengecilkan tubuhnya untuk jatuh dari ketinggian. Itu diciptakan oleh Xiao Yu, dan dia cukup dekat dengan Xiao Yu. Satu orang, satu naga turun dengan cepat. Setelah mereka mendarat, Zijin Zun Wanglong menyusut menjadi ukuran 1 meter 4 dan 5. Lalu terbang dan dengan lembut mengusap dada Xiao Yu dengan kepalanya. Mata Yulan Ruo bersinar karena terkejut, menatap Xiao Yu, tetapi Yan Lingu diabaikan olehnya. Adapun Fang Zifei, Li Mo Chen, Tan Xiao dan Lian Bier, mereka terbang ke sini dengan cepat. Masuk dan bicara lagi, Xiao Yu berbisik lembut. Yulan Ruo mengangguk sedikit. Ketika tiga pria dan satu naga memasuki King Yaxuan, itu juga saat ketika Li Mo Chen dan mereka berempat bergegas. Adapun rencananya, itu hanya bisa ditunda rencana tidak berubah dengan cepat. Xiao Yu dan yang lainnya memasuki ruang pertempuran. Yulan Ruochai tiba-tiba menyadari bahwa keberadaan Yan Lingu memiliki wajah tanpa cacat yang memancarkan garis merah dan kesalahan sesaat. Sulit untuk menemukan wanita yang gugup seperti Yan Lingu.
Pengecualiannya adalah Orlan, karena Yulan Ruo diakui sebagai raksasa masa depan kupu-kupu di dunia manusia, mengklaim sebagai wanita paling kuat di masa depan. Setelah beberapa hal dari era dunia, satu-satunya wanita kuat yang dianggap diharapkan melampaui perawan bersayap perak dapat dianggap sebagai Yan Lingu. Tujuan untuk melampaui. Oleh karena itu, Yan Lingu memberi perhatian khusus pada Yulan Ruo. Melihat bahwa dia tidak meninggalkan Xiao Yu sejak dia muncul, bahkan dia tidak memperhatikan wajah Yan Lingu. Dia tidak suka terlibat dalam pertempuran, itu tidak berarti bahwa dia bodoh atau bahkan cerdik dalam banyak hal karena sensasi bertarungnya yang tajam. Jika Yulan tidak dapat melihat ke tempat lain jika kamu memiliki mata. Ekspresi eksentrik Yan Lingu bahkan lebih terungkap. Aku sudah lama menemukanmu, bukankah kau Yan Lingu yang mengancam akan melampauiku lebih dari 10 tahun yang lalu? Jika Yulan mendapatkan kembali ketenangannya setelah beberapa saat merasa malu, dia membuka pembicaraan dan mengalihkan topik pembicaraan. Sangat kuno untuk menangkap kelemahan Yan Lingu, yaitu, dia ingin melampaui Yulan Ruo. Yan Lingu ternyata adalah perubahan ekspresi yang tiba-tiba, dan peperangan tiba-tiba meletus darinya. Gunung berapi itu meletus pada saat berikutnya. Sehelai rambut berkibar perlahan, dan pakaian api malam hitam juga muncul sedikit api hitam dan dengan cepat terbakar. Di tangannya, senjata Sura Penguasa muncul sebagai dewa perang yang dibangkitkan dalam api hitam. Aku ingin menantangmu, Yan Lingu berkata-kata demi kata. Yulan Ruo berkata dengan samar, kamu belum menjadi lawanku, jarak antara kamu dan wilayahku terlalu besar. Aku punya cara untuk menutupi jarak di wilayah itu, Yan Lingu berkata dengan bangga. Apakah kekuatan tempur? Kekuatan tempurku 10 kali lebih agresif, apakah apinya? Api malam hitammu adalah api pamungkas. Api Phoenixku juga merupakan api ekstrim teratas. Kamu memiliki pakaian api malam dan aku memiliki pakaian Phoenix. Senjata Sura Penguasa hanyalah senjata sihir tingkat kaisar pertempuran tingkat atas. Pedang Liu Tongtian milikku yang menari sudah lebih rendah dari keberadaan meteor bulan. Bagaimana kamu bisa melawanku? Yulan Ruo berkata dengan pelan. Setiap kata-katanya melemahkan momentum Yan Lingu. Dalam hal apapun, Yan Lingu berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, dan tidak ada satu tempat pun yang lebih unggul. Yan Lingu melihat ini dan melihat ke tempat di mana dia tidak dapat menemukan tempat yang dominan. Dia berkata dengan getir, aku memiliki keuntungan atasmu, aku lebih muda darimu. Apakah kau dan aku sudah memiliki alam umur panjang? Apakah itu masih masuk akal? Lagi pula, aku hanya beberapa tahun lebih tua darimu. Di usia ratusan ribu tahun ini, celah Citos bukanlah jarak, apalagi 4 atau 5 tahun. Bagi orang lain, 4 atau 5 tahun bukanlah apa-apa. Bagiku, 4 atau 5 tahun sudah cukup bagiku untuk melampauimu. Yulan Ruo berkata, mungkin. Dia tidak terlibat dengan Yan Lingu. Dia ingin menutupi rasa malunya. Tanpa berdebat dengan Yan Lingu, Yulan Ruo menangkap tatapan tajam Xiao Yu dan jantungnya berdebar kencang tanpa alasan. Yulan, jika kamu mengatakan apa kelebihan spesifikmu sekarang, 4 tahun kemudian, lihat apakah aku telah mencapai usiamu, apakah aku lebih kuat darimu, apakah kamu bukan lawanku, Yan Ling menari. Yulan Ruo dengan tenang berkata, apakah ini sebanding? Yan Lingu terdiam beberapa saat. Latihan dari awal penemuan pengekangan jiwa ke dunia neraka sama sekali berbeda dari latihan hari ini. Baiklah, Xiang Xiang dan Xiang Zhen ada di sini. Pada saat ini, Xiao Yu memperhatikan bahwa 2 saudara perempuan dari keluarga Yi telah mengirim Li Mo Chen dan 4 orang lainnya kembali ke pavilion Lo Yue. Dengan lambaian tangannya, ruang pertempuran meluas dan kedua wanita itu tertarik ke dalamnya. Jadi ada 5 orang dan 1 naga di ruang pertempuran. Ketika Zijin Zun Wanglong melihat ini, dia secara aktif kembali ke lencana pemanggilan Yan Lingu. Xiao Yu melihat Yi Xiangqi sedikit marah dan tahu bahwa kedatangan Yulan Ruo merusak rencananya. Diperkirakan Nizi kecil ini sedang mencari perbedaan. Dia memperkenalkan ketiga wanita itu satu sama lain. Apakah kamu anggrek? Anggrek dan anggrek. Yi Xiangsong dan Yi Xiangsong terkejut ketika mereka mengetahui identitas Yulan Ruo. Yulan Ruo berkata, saya Yulan Ruo. Kaisar pernah berkata bahwa saudara Xie-Ruo Yulan Ruo adalah harapan dunia manusia. Saya tidak pernah berpikir bahwa akan menjadi kehormatan besar bagi keduanya untuk dapat bertemu dengan saya di Menara Yuxiang, kata Yi Xiang. Apakah ini masih benar?
Kaisar juga mengatakan bahwa dia juga harapan dunia manusia. Yan Ling menari. Yi Xiangqi mengangguk dan berkata, saya telah mengatakan dan menyampaikan berita dengan sangat serius. Yi Xiangqi melihat ke atas dan ke bawah, dan Yulan Ruo berkata, Kaisar berkata bahwa kamu tidak harus melampaui sayap perak selama kamu tidak mati. Bukankah agak berlebihan bahwa kamu benar-benar sekuat itu? Itulah cinta Kaisar, kata Yulan Ruo. Keanggunannya membuat Yi Xiangyu sulit untuk menanyainya. Melihat sikap Yi Xianghuan dan Yan Lingwu, Xiao Yu tahu bahwa jika kedua wanita itu terus melakukannya dengan sengaja, mereka akan memiliki permusuhan yang cemburu terhadap Yulan. Dia segera mengalihkan topik pembicaraan dan berkata, apakah rencana kali ini gagal? Apakah menurutmu rencana ini perlu diubah sedikit atau akan dilanjutkan dalam beberapa hari? Tidak perlu mengubah kupu-kupu, kita memiliki peluang lebih baik untuk menang. Yi Xiangqi tertawa ketika dia melihat beberapa orang yang mengerti. Jika dia sedikit tidak konsisten, beberapa orang akan sedikit malu. Bahkan Yi Xiangzhen berkata dengan heran, darah sura. Kakak, apakah kamu benar? Tentu saja tidak, Yi Xiangqi tertawa. Yulan Ruo mengeluarkan sebotol dengan setetes darah merah tua. Apakah kamu mengatakan ini? Aku tidak tahu apa yang aku dapatkan secara tidak sengaja. Tetesan darah itu awalnya tidak terlihat berbeda, tetapi terlalu merah tua. Tetapi jika kamu melihatnya sepanjang waktu, kamu akan menemukan bahwa tampaknya ada medan perang, dan tampaknya banyak orang sedang dibantai. Itu benar-benar darah iblis sura. Seru Yi Xiangyu. Yulan Ruo baru saja melemparkannya ke Yi Xiangyu. Dia tidak memiliki keraguan untuk khawatir atau kusut dengan sangat sederhana. Xiao Yu juga menarik perhatiannya tanpa sadar. Keduanya terpisah pada pandangan pertama. Jantung mereka berdetak beberapa kali pada saat yang sama. Kakak, kamu sangat menakjubkan. Tidak heran kamu mengatakan bahwa rencananya akan mulus karena kedatangan Yulan Ruo. Yi Xiangqi menatap Yi Xiangqi dengan heran. Tapi bagaimana kamu mengetahui bahwa dia memiliki darah sihir sura? Yi Xiangqi tertawa, apakah kamu memperhatikan perubahan kakak Yulan Ruo ketika Limo Chen Tan tertawa dan Lian Bier muncul? Mereka bahkan memilih untuk menyerah pada rencana untuk tinggal di Menara Yuxiang. Jika Tan Xiao dan Lian Bier dapat dimengerti, tetapi tujuan sebenarnya dari kedatangan Limo Chen ke sini adalah untuk membunuh kakak Xie, yang belum selesai dan berani menyerah bertanya apa yang bisa membuatnya memiliki pilihan seperti itu. Darah Si Uluo, Yi Xiang berteriak, ya, hanya darah iblis sura yang harus menjadi darah iblis sura paling elit yang memungkinkan Limo Chen menyerah membunuh saudara Xie dan melindungi ahli pedang Ligang. Alih-alih menyalahkannya, dia akan memberinya hadiah, kata Yi Xiangqi. Yi Xiang berkata sambil tersenyum, itu karena dengan darah iblis Siuluo, mereka bahkan tidak bisa bertarung tanpa berpikir. Hihi sangat bagus, rencana ini pasti akan sempurna. Penjaga tiga tuan membasmi. Kedua saudara perempuan itu sangat senang. Xiao Yu mendengar tanda tanya di seluruh kepalanya. Apa yang terjadi di siang-siang? Xiao Yu bertanya. Yi Xiangzang tertawa, apakah aku sudah memberitahumu bahwa penjaga tiga tuan benar-benar keturunan dari garis keturunan orang-orang yang pernah mereka miliki? Xiao Yu mengangguk. Ada juga orang-orang hebat di tiga penjaga utama. Bahkan ada lebih banyak orang yang meninggalkan wilayah raja dan berjalan keluar dari mereka. Di antara mereka, ada raksasa. Mereka tidak menemukan cara untuk mengangkat boneka tetapi menemukan setengah solusi. Setengah jalan ini adalah selama Anda mengambil darah setan sura dan membawanya ke alam setengah raksasa, Anda dapat secara otomatis mengangkat ancaman pengorbanan. Darah setan sura berisi latihan raksasa gunung iblis Raja Sura. Jika Anda diakui, Anda juga dapat mengikuti Raja Sura. Budidaya Upanishad mencapai keberadaan Raja Sura. Apakah Anda mengatakan bahwa penjaga tiga tuan mungkin tidak memperhatikan? Kata Yi Xiang sambil tersenyum. Darah Siuluo benar-benar dapat membuat mereka bertengkar secara internal, Xiao Yu tertawa. Yi Xiang berteriak, sekarang kita dapat menggunakan darah setan sura untuk membuat esai, ditambah kematian senjata petir suci Fang Zifei dan pengaturan lainnya untuk melindungi tiga tuan yang bertarung satu sama lain untuk menyelesaikannya. Hal berikutnya yang harus dilihat adalah bagaimana menara Yuxiang kita ambil kesempatan untuk memusnahkan tiga tuan pelindung sekaligus. Xiao Yu berkata, kapan kamu akan bertindak? Biarkan aku memikirkannya. Yi Xiangzhen memikirkan kembali semuanya jika Youlan datang dan membawa darah setan sura yang dapat membuat mereka merasa, orang-orang ini pasti akan lebih memperhatikan hubungan di antara mereka dan menjadi lebih dekat.
Ini membuatnya semakin tidak mungkin untuk memiliki masalah sedikit pun. Yi Xiangchen bermeditasi, yang lain tidak peduli. Xiao Yu menatap Yulan Ruo. Bagaimana kamu datang ke wilayah iblis? Aku melihat bahwa kamu tidak memasuki menara Yuxiang tanpa memasuki kuburan iblis. Aku datang untuk prasasti api suci. Youlan Ruo Dao, prasasti api suci. Suara Xiao Yu sedikit meninggi. Youlan Ruo berkata, itu adalah batu api suci yang telah dihancurkan. Tetapi esensinya masih ada di sebagian yang tersisa. Aku mendapat pesan di dekat kuburan iblis ini. Jika aku bisa mendapatkan bagian esensi api murni itu, aku akan menghancurkan Phoenix. Api Phoenix dapat menyelesaikan transformasi pamungkas.